Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1011. Ketika perkamen dingin itu jatuh ke tangan Zhou Yuan, dia menggosok jari-jarinya dan mengamatinya. Zhang Zihao, tahap matahari surgawi tingkat menengah, matahari surgawi ungu emas, diperkirakan terdapat 630 juta bintang Genesis Ki. Cao Xiao, tahap matahari surgawi tingkat menengah, matahari surgawi ungu emas, diperkirakan terdapat 660 juta bintang Genesis Ki. Bei Gong Qiao, tahap matahari surgawi tingkat menengah, matahari surgawi ungu emas, diperkirakan terdapat 750 juta bintang Genesis Ki. Di aula dinas perang, banyak mata yang terkejut pada perkamen itu. Semua orang di aula melihat semuanya dengan jelas, dan banyak yang memandang Zhou Yuan seolah dia orang gila. Mereka tidak mengira Zhou Yuan tidak akan menyerah tetapi malah memilih 3 sasaran yang sulit. 3 orang yang dipilih Zhou Yuan dianggap terkenal di prefektur Qiyun, khususnya Bei Gong Qiao, yang memiliki 750 juta bintang Genesis Ki. Kekuatannya telah mencapai puncak tahap menengah matahari surgawi, dan dia bahkan menunjukkan tanda-tanda pemurnian matahari surgawi ketiga. Dia dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara semua ahli matahari surgawi tingkat menengah. Dalam beberapa bulan terakhir, lebih dari 10 ahli matahari surgawi di pihak wilayah Tianyuan telah kehilangan nyawa mereka karena dia. Dari fakta ini saja, terlihat jelas betapa kuat dan kejamnya kemampuannya. Menghadapi lawan pada tingkat itu, banyak ahli matahari surgawi yang hadir di aula akan segera melarikan diri jika mereka bertemu dengannya di tempat berburu. Kalau tidak, jika mereka terlambat satu langkah, mereka bisa kehilangan nyawa. Namun Zhou Yuan berani menghadapi musuh kuat yang bahkan mereka tidak dapat mengatasinya. Banyak ahli matahari surgawi menganggap Zhou Yuan terlalu sombong, dan mereka memandangnya dengan ekspresi aneh. Sepertinya dia tidak sedang mengadakan pertunjukan tetapi mencari kematian. Sementara semua orang menyaksikan dengan ekspresi aneh, Qin Lian menarik napas dalam-dalam, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia marah dengan perilaku sembrono Zhou Yuan. Dia tidak akan terlalu memperhatikan Zhou Yuan jika dia hanyalah ahli matahari surgawi biasa karena ahli matahari surgawi terbunuh di medan perang setiap hari. Namun Zhou Yuan berbeda karena dia adalah murid resmi penguasa tertinggi Chang Yuan. Jika sesuatu terjadi padanya atau musuh membunuhnya, hal itu akan berdampak besar pada reputasi wilayah Tianyuan. Master Kepala Paviliun, saya mengerti perasaan Anda, tapi saya harap Anda tidak membuat masalah bagi kami. Anda tahu identitas apa yang Anda miliki, dan untuk melindungi Anda, kami akan kehilangan lebih banyak hal, termasuk nyawa, kata Qin Lian dengan lantang dan jelas. Jika Zhou Yuan ingin memasuki medan perang, mereka pasti harus melakukan persiapan. Paling tidak, Yi Yan, pakar sumber sejati, harus mengawasi pakar sumber sejati musuh. Para ahli matahari surgawi juga harus mengawasi lawan dengan level yang sama untuk mencegah mereka menemukan Zhou Yuan. Dengan kata lain, medan perang akan menjadi lebih kacau karena Zhou Yuan ikut berperang. Masuk akal bagi mereka untuk bersusah payah jika Zhou Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh target yang dia pilih, tapi... Qin Lian mengerucutkan bibir merahnya, dan matanya menjadi tajam. Mungkinkah Zhou Yuan benar-benar melakukannya? Mengingat bakat Zhou Yuan, Qin Lian yakin dia akan mampu melakukannya di masa depan, tapi itu akan memakan waktu. Zhou Yuan terlalu tidak sabar. Menghadapi tatapan tajam Qin Lian, Zhou Yuan hanya tersenyum tak berdaya dan berkata, saya akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Dia tahu bahwa Qin Lian tidak mengincarnya, tapi dia tidak tahu apa yang bisa dia katakan padanya. Katakan padanya bahwa dia memiliki fondasi 720 juta bintang Genesis Ki. Jika dia tidak mempercayainya, haruskah dia membuktikannya di depan umum dan mengungkapkan kekuatan dan kartu asnya? Siapa yang tahu apakah ada mata-mata dari 5 kekuatan teratas di sini? Beberapa hal lebih baik dirahasiakan karena akan ada manfaat yang lebih besar bila rahasia itu terungkap. Sambil mengertakkan giginya, Qin Lian menatap Zhou Yuan beberapa saat, lalu akhirnya menjabat tangannya dan berbalik. Kuncir kudanya terayun ke belakang, menunjukkan kemarahan dan kekecewaan di hatinya. Zhou Yuan memperhatikannya saat dia pergi, dan kemudian dia menoleh ke Yi Yan, berkata, Tetua Yi, kamu tidak akan menghentikanku kan? Yi Yan tersenyum masam. Dia mengamati Zhou Yuan dalam-dalam dan berkata, meskipun keputusan Anda membingungkan, Anda tidak pernah mengecewakan kami sejak datang ke wilayah Tianyuan.
Mungkin inilah sebabnya penguasa tertinggi lebih memihak Anda dan bukan kami. Jika Anda benar-benar bertekad untuk menerima target dari daftar hadiah, izinkan saya membuat beberapa pengaturan terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan Qin Lian, jika Zhou Yuan ikut perang, mereka harus menyiapkan perlindungan untuknya. Paling tidak, mereka harus mencegah para ahli sumber sejati memasuki medan perang. Maaf merepotkanmu, Tetua Yi. Zhou Yuan mengucapkan terima kasih. Tidak peduli betapa gilanya dia tidak akan cukup sombong untuk menghadapi ahli sumber sejati. Yi Yan melambaikan tangannya. Saya akan memberitahu seseorang untuk memberi Anda lebih banyak informasi tentang ketiga orang itu, tetapi Anda juga harus berhati-hati. Dia berbalik ketika dia selesai berbicara. Tatapan Zhou Yuan kemudian beralih ke Ye Bingling, Yi Qiushui dan Mu Liu di belakangnya. Mereka semua menatap kosong ke arahnya. Zhou Yuan, apakah kamu benar-benar berniat memburu ahli matahari surgawi tingkat menengah ungu emas itu? Yi Qiushui bertanya. Ekspresi skeptis muncul di wajah Ye Bingling saat dia berkata, jangan membawa kami ke dalam situasi yang sulit, kita hanya ingin mendapatkan kredit perang. Apakah kamu benar-benar harus menambah kesulitan kita? Hubungan antara kedua belah pihak tidak dangkal, jadi mereka secara alami berbicara terus terang satu sama lain. Zhou Yuan mengerutkan bibirnya dan berkata, jangan khawatir, jika memang ada lubang, saya akan melompat ke dalam dulu. Jika kamu ingin penghargaan perang, kamu harus mengikutiku. Dia tersenyum, menggulung kertas perkamen dan dengan santai berjalan keluar dari aula dinas perang. Dia tidak bisa masuk ke zona berburu sendirian dan membutuhkan tim untuk membantunya menemukan targetnya. Tentu saja, semua orang hanyalah figur pendukung, dan dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri dalam pertarungan terakhir. Yi Qiushui, Ye Bingling dan Mu Liu saling menatap tanpa berkata-kata. Mereka tahu Zhou Yuan tidak bercanda. Mengapa bocah itu begitu percaya diri? Kata Mu Liu sambil menggaruk kepalanya. Sebenarnya, dia juga menganggapnya agak sulit dipercaya. Bahkan jika Zhou Yuan telah memurnikan kaca matahari surgawi, dia masih berada pada tahap awal matahari surgawi, jadi dia tidak boleh berani menghadapi musuh dengan fondasi lebih dari 600 juta bintang Genesis Ki, bukan? Lagi pula, dia seharusnya hanya memiliki dasar 400 hingga 500 bintang Genesis Ki pada tahap awal matahari surgawi. Mereka saling bertukar pandang tetapi masih tidak bisa memikirkan apa yang membuat Zhou Yuan begitu percaya diri. Mungkin tetua Cijing telah memberinya harta atau sarana untuk melindungi dirinya sendiri. Orang itu bermain sangat besar kali ini. Saya hanya berharap dia bisa menanggung konsekuensinya. Mereka menghela nafas, lalu buru-buru mengikuti. Banyak orang di aula menatap dengan bingung ke arah Zhou Yuan saat dia pergi, dan sesaat kemudian, suara mendengung terdengar di aula. Mayoritas menggelengkan kepala dan mengerutkan kening, tetua kecil itu tampak bertekad. Mudah-mudahan dia bisa hidup kembali. Kalau tidak baik bagi wilayah Tianyuan jika sesuatu terjadi padanya, mengingat identitasnya. Menonton adegan ini, Li Qingyue meringkuk di sudut bibirnya sambil menyeringai. Dia tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Jika dia ingin mati, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saya menantikan untuk melihat apa yang akan kamu lakukan ketika kamu kalah. Dalam beberapa hari setelah Zhou Yuan datang ke kota api merah, masalah tentang dia memilih untuk memburu 3 ahli matahari surgawi tingkat menengah di aula dinas perang telah menyebar di kalangan ahli matahari surgawi. Tak ayal, hal ini menuai banyak cemoohan dan gelak tawa. Mayoritas orang mengira tetua kecil itu terlalu sombong dan mungkin dia masih belum membuang mentalitas bahwa dia adalah raja panggung dueling ilahi dan tidak dapat diubah. Namun ketika dia kembali dari kekalahannya, dia pasti akan menyadari betapa kuatnya dia di tahap dueling ilahi. Dia harus pintar dan tidak menonjolkan dirinya saat berada di tahap awal matahari surgawi. Menurut aturan militer, ahli tahap matahari surgawi yang ingin memasuki area perburuan perlu menyiapkan tim yang terdiri dari para ahli dueling ilahi. Tim tersebut tidak berada di sana untuk bertempur tetapi untuk mencari tempat, menyiapkan Genesis Runes, dan mencari target. Begitu mereka menemukan targetnya, mereka harus mundur dan menyerahkan pertempuran kepada ahli matahari surgawi. Ini adalah satu-satunya cara bagi para ahli dueling ilahi untuk mendapatkan kredit perang di zona perang. Jika tidak, ahli dueling ilahi di medan perang akan mirip dengan kelinci kecil yang masuk ke sarang serigala. Oleh karena itu, para ahli dueling ilahi akan dengan hati-hati memilih ahli matahari surgawi yang tepat sebagai pemimpin mereka karena kekuatan orang tersebut akan menentukan seberapa besar bahaya yang akan mereka hadapi dan mempengaruhi efisiensi perolehan kredit perang.
Meskipun Zhou Yuan memiliki reputasi yang gemilang, banyak ahli dueling ilahi tidak berani bergabung dengannya karena target yang dia pilih terlalu sengit. Bahkan jika Zhou Yuan telah menembus tahap matahari surgawi, area perburuan akan sama berbahayanya baginya dengan ahli matahari surgawi awal, dan kecerobohan sekecil apapun dapat mengakibatkan timnya musnah. Oleh karena itu, untuk melindungi hidup mereka, tidak banyak ahli dueling ilahi yang berani bergabung dengan tim Zhou Yuan. Akibatnya, Zhou Yuan membutuhkan waktu hampir 3 hari untuk mengumpulkan 10 orang untuk timnya. Sepertinya kita semua sudah saling kenal. Di halaman kota api merah, Zhou Yuan tidak bisa menahan senyum saat dia melirik tim yang dipimpin oleh Yi Qiushui dan Ye Bingling. Ini karena dia sangat akrab dengan semua wajah. Selain Yi Qiushui dan Ye Bingling, ada juga Mu Liu, Han Yuan, Sang Xiaoling, Ling Feng dan beberapa anggota 4 paviliun lainnya. Aku tidak percaya kamu masih bisa tersenyum, kata Yi Qiushui dengan cepat. Mereka adalah satu-satunya di seluruh kota api merah yang berani bergabung dengan timmu. Yang lain lari lebih cepat daripada kelinci ketika mereka mendengar kamu merekrut. Zhou Yuan terkekeh, melihat ke arah Han Yuan dan yang lainnya. Lalu kenapa kalian semua datang? Han Yuan berkata sambil tersenyum, Master Kepala Paviliun, orang lain mungkin tidak memahamimu, tapi apakah menurutmu kami tidak tahu orang seperti apa kamu? Kamu tidak gegabah, dan karena kamu berani menerima misi, kamu harus memiliki keyakinan untuk menang. Jika kami mengikutimu, kami pasti akan mendapatkan banyak kredit perang. Han Yuan dengan tulus mengagumi kemampuan Zhou Yuan karena dia telah menyaksikan Zhou Yuan bangkit selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, Han Yuan yang bisa disebut oportunis, rela pergi mencari Yi Qiushui dan merekomendasikan dirinya sendiri ketika mengetahui bahwa Zhou Yuan sedang merekrut anggota tim. Sang Xiaoling mengerucutkan bibirnya dan berkata, kamu adalah bos kami. Meskipun kamu jauh lebih kuat dari kami sekarang, jika kamu membutuhkan bantuan, kamu hanya perlu memberitahu kami, dan kami akan berada di sana. Sang Xiaoling dan yang lainnya sangat menderita sampai Zhou Yuan merekrut mereka ke paviliun angin. Oleh karena itu, di mata mereka berhutang pada Zhou Yuan. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi adik laki-lakinya karena status Zhou Yuan saat ini, selama Zhou Yuan mendapat perintah, mereka tidak akan menolak, terlepas dari kesulitannya. Zhou Yuan tersentuh oleh ekspresi serius Sang Xiaoling, Ling Feng dan yang lainnya. Dia mengangguk. Jangan khawatir, karena kamu akan mengikutiku, aku jamin aku akan membawa kalian semua kembali dengan selamat. Kita pergi ke sana untuk mendapatkan penghargaan perang, bukan untuk membuang nyawa kita. Mendengar kata-kata Zhou Yuan yang sederhana namun percaya diri, semua orang tidak bisa menahan diri untuk rileks. Mu Liu tersenyum dan berkata, Zhou Yuan, katakan padaku, apakah tetua Qi Jing memberikan harta atau sarana khusus kepadamu? Yang lain pun tampak termenung. Jika demikian, itu akan menjelaskan mengapa Zhou Yuan bertindak begitu percaya diri. Zhou Yuan meliriknya dengan kesal, dan dia tidak repot-repot menanggapinya. Dia langsung berbalik meninggalkan halaman. Dia berkata, sekarang semua orang sudah siap, mari kita berangkat. Di gerbang kota, memimpin sekelompok orang keluar dari gerbang kota, Zhou Yuan menatap ke tembok besar untuk melihat dua sosok menatapnya. Itu adalah tetua Yi Yan dan Qin Lian. Zhou Yuan mengangguk ke arah mereka dari jauh sebelum dia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke langit, menuju zona perang di kejauhan. Yi Qiushui, Ye Bingling dan yang lainnya segera mengikuti. Yi Yan menghela nafas sambil mengintip ke arah mereka pergi. Cucu perempuanku tidak tahu iblis macam apa yang dia ikuti dan bahkan berani melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Saya mencoba untuk mencegahnya, tetapi gadis itu terlalu pintar. Dia segera memasang wajah muram dan tidak membiarkanku berbicara. Wajah sedingin Qin Lian tanpa ekspresi saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Tetua Yi, saya juga harus pergi sekarang. Saya akan membuat keributan di zona perang untuk menarik perhatian para ahli matahari surgawi tingkat lanjut kepada saya. Dengan cara ini, sisinya akan lebih aman. Aku harus merepotkanmu. Yi Yan mengangguk. Saya juga akan mengawasi para ahli tahap sumber sejati di zona perang. Qin Lian menarik kembali pandangannya. Saya harap tetua kecil kita tidak akan gegabah setelah ini. Karena dia adalah murid resmi penguasa tertinggi, dia harus memikul tanggung jawab, bukan menciptakan masalah yang harus diselesaikan orang lain. Dari kata-katanya, terlihat jelas dia sangat tidak puas dengan tindakan Zhou Yuan. Dia melonjak ke langit ketika suaranya memudar. Dia bergerak secepat kilat, dan momentumnya luar biasa.
Kemanapun dia lewat, dia menarik perhatian semua orang. Yi Yan memahami niatnya dari momentumnya yang luar biasa. Dia mengintip ke arah Zhou Yuan dan yang lainnya pergi, bergumam, Zhou Yuan, kami telah melakukan apa yang kami bisa. Sisanya harus bergantung padamu. Jika perjalanan itu berhasil, rumor sebelumnya seputar Zhou Yuan akan hancur dengan sendirinya. Namun jika dia gagal, dia tidak hanya akan kehilangan muka dan prestise yang dia peroleh di turnamen 9 wilayah, bahkan penguasa tertinggi Chang Yuan pun akan disebut sebagai penilai karakter yang buruk. Oleh karena itu, Zhou Yuan dapat dikatakan berjalan di ujung pisau, dan perjalanannya akan penuh bahaya dan resiko. Barisan pegunungan merah tak berujung berdiri di tenggara kota api merah. Dari suasananya, pegunungan tersebut menyerupai gunung yang berkobar dengan api yang menyebar tanpa henti. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Ini adalah hutan kuno api surgawi. Itu adalah titik sumber daya yang terkenal di wilayah Tianyuan, dan sumber daya di sana adalah pohon api yang menjulang tinggi yang disebut pohon api surgawi. Pohon api surgawi membara dan tertanam di kedalaman tanah untuk menghasilkan genesis ki yang menyala-nyala. Pohon dewasa melahirkan esensi roh pohon, yang merupakan sumber daya kultivasi yang sangat berharga. Jika ahli matahari surgawi bisa menyampaikannya, maka secara misterius ia bisa memperkuat yang ki murninya. 5 kekuatan terbaik semuanya menambahkan sumber daya misterius tersebut, jadi ketika perang pecah, lokasi sumber daya strategis ini adalah salah satu target utama yang ingin mereka bantah. Namun, wilayah Tianyuan tidak akan dengan mudah menyerahkan lokasinya. Hasilnya, hutan kuno api surgawi telah berubah menjadi medan perang yang sangat besar, dan kedua belah pihak mendatangkan banyak ahli untuk memenangkan lokasi strategis ini. Hutan kuno api surgawi telah menjadi zona perang yang tragis, mewarnai hutan kuno darah menjadi merah dan membuatnya lebih mencolok dari sebelumnya. Apakah ini hutan kuno api surgawi? Zhou Yuan berdiri di puncak gunung, menatap hutan merah yang terlihat di cakrawala. Pohon-pohon merah tua yang tinggi di hutan menyerupai pilar-pilar yang menjulang tinggi ke langit, dan cabang-cabang merah tua yang bergoyang tertiup angin tampak seperti nyala api. Genesis Ki menjadi semakin panas. Zhou Yuan mengedarkan Genesis Ki di tubuhnya dan terkejut saat mengetahui bahwa Genesis Ki-nya menjadi lebih hidup setelah berintegrasi dengan yang Ki murni. Kekuatan tempur ahli matahari surgawi akan meningkat pesat di tempat ini. Namun, jauh lebih sulit bagi para ahli dueling ilahi untuk bertahan dalam lingkungan seperti itu. Zhou Yuan melirik Yi Qiushui dan Ye Bingling dan melihat wajah cantik mereka sedikit merah. Genesis Ki berkeliaran di sekitar tubuh anggun mereka untuk melindungi mereka dari panas yang datang dari dunia luar. Jelas bahwa sebelum keduanya terintegrasi dengan yang Ki murni, mereka tidak dapat beradaptasi dengan alam semesta Genesis Ki yang murni dan terik. Gelombang mengamuk Genesis Ki sesekali muncul dari hutan merah tak berujung. Pasti ada pertempuran yang terjadi. Zhou Yuan dapat melihat aliran tim yang terus-menerus menyerbu dari pinggiran hutan, dan bau api perang serta darah menyerang inderanya. Yi Qiushui berjalan ke sisi Zhou Yuan, menggenggam cermin tembaga. Aliran cahaya muncul dari cermin, membentuk peta di depan mereka. Itu adalah peta hutan kuno api surgawi. Dari 3 target yang kamu pilih kali ini, kami sarankan memulai dengan Zhang Zihao. Dia yang paling mudah dihadapi di antara ketiganya, kata Yi Qiushui, tetapi wajahnya dipenuhi ketakutan dan berubah serius. Lagi pula, target mereka semua adalah ahli matahari surgawi tingkat menengah ungu emas. Yi Qiushui dan yang lainnya merasa lega melihat reaksinya karena mereka khawatir Zhou Yuan akan bersikeras untuk bertemu dengan orang yang paling sulit, Bei Gongqiao, terlebih dahulu. Mereka berpikir bahwa mungkin bertemu musuh yang kuat seperti Zhao Zihao akan membuat Zhou Yuan menghargai kekuatan tirani tahap menengah matahari surgawi ungu emas dan rela menyerah dalam memburu Bei Gongqiao. Menurut informasi terbaru yang diberikan oleh Aula Dinas Perang, Zhang Zihao seharusnya berada di area ini. Yi Qiushui menjentikkan jari rampingnya, dan petanya menyusut dengan cepat. Dia kemudian menunjuk ke suatu area di hutan kuno api surgawi. Zhou Yuan dengan lembut mengangguk. Jika kita bertemu musuh lain di jalan, bisakah kita membunuh mereka? Yi Qiushui dan yang lainnya terkejut. Dia memiliki niat membunuh yang kuat. Apakah dia berniat membunuh di sepanjang jalan? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Ye Bingling menggelengkan kepalanya, berkata, tidak disarankan untuk mengubah target. Karena kamu telah menerima target dari daftar hadiah, kamu termasuk dalam tim berburu, dan misi tim berburu adalah membunuh musuh yang sangat licik. Musuh lainnya diserahkan kepada tim medan perang. Musuh mempunyai sistem intelijennya sendiri,
dan jika kamu mengubah targetmu ke orang lain, kamu berisiko mengekspos dirimu sendiri, yang dapat menyebabkan mereka menyerangmu. Jika kamu terkepung, kemungkinan besar kita harus mundur, dan misimu akan gagal. Zhou Yuan mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Kalau begitu, ayo kita bergerak. Zhou Yuan melesat di udara dan mendarat di dalam hutan merah tak berujung. Suhu melonjak di hutan kuno api surgawi, dan bahkan udaranya tampak terbakar saat Genesis Ki sedikit menggelembung. Zhou Yuan dan kelompoknya bergerak cepat di sepanjang hutan pada ketinggian rendah. Situasi di medan perang sangat kompleks, dan mereka bisa terbakar jika terbang terlalu tinggi. Kelompok itu berpencar, dan Sang Xiaoling serta Ye Bingling menentukan arah mereka dan memimpin jalan. Mereka tampaknya sangat akrab dengan hutan dan pasti sudah datang berkali-kali sebelumnya untuk mendapatkan penghargaan perang. Zhou Yuan tetap berada di posisi tengah untuk segera memberikan dukungan jika situasi di depan berubah. Mereka bergegas sepanjang jalan dan berusaha menyembunyikan Genesis Ki mereka sebanyak mungkin karena mereka secara aktif menghindari banyak pertempuran dan tabrakan Genesis Ki. Hari berlalu dengan cepat. Zhou Yuan menyaksikan tidak kurang dari 100 pertempuran hari itu, dan sebagian besar terjadi di antara para ahli awal matahari surgawi. Zhou Yuan mematuhi aturan tim berburu, tidak ikut campur dalam pertempuran dan diam-diam melewatinya. Namun, musuh menemukan Zhou Yuan beberapa kali, tetapi di akhirnya mengusir mereka dengan kemampuan rohnya yang kuat. Sehari kemudian, timnya tiba di lokasi yang menjadi target dilaporkan. Zhou Yuan duduk dengan tenang di atas pohon merah raksasa. Dia mengintip melalui dahan dan dedaunan dan melihat Yi Qiushui dan yang lainnya mengeluarkan sebatang bambu dari lengan baju mereka. Potongan bambu itu ditutupi dengan Genesis Runes, dan ketika dihantamkan ke batang pohon, Genesis Rune yang mirip mata muncul dan menyatu ke dalam batang pohon dan dengan cepat menghilang. Itu adalah deteksi Genesis Rune yang dapat memantau pergerakan di sekitarnya secara real-time. Tim dapat memperoleh kredit perang dengan menyiapkan deteksi Genesis Rune. Selain itu, Aula Dinas Perang dapat menggunakan rune untuk mengumpulkan intelijen dan menyampaikan detailnya ke tim berburu sehingga tim dapat menemukan target. Setelah Genesis Rune dipasang, Yi Qiushui dan yang lainnya menunjuk ke Zhou Yuan dan melesat ke arah yang berbeda. Mereka akan mulai menjelajahi daerah tersebut untuk mencari target. Zhou Yuan ingin mengikuti tetapi ditolak dengan suara bulat. Semua anggota timnya ingin dia beristirahat dan menyesuaikan kondisinya. Ini karena mereka hanya bisa mengandalkan Zhou Yuan untuk bertarung setelah mereka menemukan jejak target mereka, dan jika Zhou Yuan tidak bisa menang, tim harus mundur, dan bahkan mungkin ada korban jiwa. Melihat mereka menolak dengan tegas, Zhou Yuan harus menyetujui tanpa daya dan melihat mereka pergi. Namun, dia tidak duduk dan beristirahat. Sebaliknya, dia melepaskan persepsi rohnya sehingga dia bisa langsung mengetahui jika sesuatu terjadi pada Yi Qiushui dan yang lainnya. Ada keheningan total di hutan, kecuali gemerisik dedaunan merah dan gemeretak api. 1 jam kemudian, mata Zhou Yuan terbuka. Ada sinyal dari Yi Qiushui dan yang lainnya. Akhirnya menemukannya. Zhou Yuan berubah menjadi bayangan dan menghilang. Akhirnya, tiba waktunya dia melakukan sesuatu. Dia menantikan pertempuran pertamanya setelah terobosannya ke tahap matahari surgawi. Di suatu tempat di hutan purba, sosok Zhou Yuan muncul di atas pohon merah raksasa seperti bayangan, mengejutkan Yi Qiushui dan yang lainnya yang berjongkok di sana. Mereka akhirnya mengendurkan tubuh tegang mereka ketika menyadari bahwa itu adalah Zhou Yuan. Kamu terlihat, Zhou Yuan berbisik. Yi Qiushui dan Ye Bingling mengangguk dengan serius. Mereka menggerakkan lapisan daun merah ke samping dan melihat ke depan. Zhou Yuan mengikuti pandangan mereka untuk melihat bahwa sebagian besar pohon api surgawi telah ditebang untuk membersihkan ruang terbuka. Sejumlah sosok berjalan mondar-mandir di depan tenda, terlihat sangat sibuk. Mayoritas adalah ahli dueling ilahi. Mereka telah menebang sejumlah pohon api surgawi untuk mencari esensi roh pohon. Itu sangat biadab. Yi Qiushui dengan sedih menyaksikan adegan itu. Ketika wilayah Tianyuan mengumpulkan esensi roh pohon, mereka membasahi lubang pada pepohonan untuk mengekstraknya, namun 5 kekuatan teratas dengan tidak hormat dan tanpa perasaan menghancurkan pohon-pohon milik wilayah Tianyuan. Muliu berbisik, Zhang Zihao sedang duduk di tengah tenda, kita melihatnya beberapa saat yang lalu. Han Yuan berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ada lusinan ahli dueling ilahi di sini, jadi haruskah kita memancing beberapa orang terlebih dahulu agar kamu menemukan kesempatan untuk menyerang Zhang Zihao? Mereka sangat gugup, dan tubuh mereka sekencang mata air.
Namun, hal itu bisa dimengerti. Target mereka adalah ahli matahari surgawi tingkat menengah ungu emas dalam daftar hadiah yang telah membunuh puluhan ahli matahari surgawi. Tidak perlu terlalu repot. Selama kita membunuh Zhang Zihao, mereka tidak perlu ditakuti, kata Zhou Yuan sambil menggelengkan kepalanya. Saat suaranya memudar, dia melompat dari pohon di bawah tatapan kaget mereka. Ya ampun, Mu Liu dan yang lainnya langsung memucat. Mereka tidak menyangka Zhou Yuan berani bergerak sembarangan. Dia tidak membahas atau merencanakan serangan itu atau bahkan menunggu sampai Zhang Zihao lengah. Apa yang harus kita lakukan? Yi Qiushui, Ye Bingling dan yang lainnya saling menatap dengan cemas, butiran keringat kecil terbentuk di dahi indah mereka. Namun, mereka tidak berani keluar karena itu sama saja dengan menyusup ke dalam sarang harimau. Saat mereka panik, Zhou Yuan mendarat di luar perkemahan. Para ahli dueling ilahi yang berpatroli adalah orang pertama yang menyadari kehadirannya. Mereka segera membunyikan klakson peringatan setelah guncangan awal, dan ledakan yang memekakkan telinga berkumpul di seluruh hutan Kunomor. Tirai tenda tengah pembukaan dibuka, dan sesosok tubuh seperti menara dengan santai melangkah keluar. Itu adalah seorang pria parubaya kekar yang memegang kaki hewan yang dipanggang di tangannya, dan mulutnya berkilau karena minyak. Kepanikan di sekitar perkemahan segera memudar dengan kemunculannya, dan beberapa tatapan kagum memandang ke arahnya. Pria seperti menara besi itu mengamati tempat persembunyian Yi Qiushui dan yang lainnya, dan dia menyeringai. Hanya beberapa lalat. Saya memperhatikan kehadiran mereka beberapa waktu lalu, tetapi saya ingin melihat trik apa yang mereka rencanakan untuk dimainkan. Tidak perlu panik. Yi Qiushui dan yang lainnya menjadi lumpuh karena ketakutan saat mereka bertemu dengan tatapannya. Ternyata musuh sudah mengetahui keberadaannya sejak lama. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Haruskah kita mundur? Yi Qiushui bertanya dengan cemas. Kita tidak bisa mundur. Zhou Yuan sudah melompat ke sana. Ye Bingling tersenyum pahit, menunjuk Zhou Yuan di pinggiran perkemahan. Sementara kulit kepala semua orang mati rasa, Zhou Yuan memandang pria seperti menara besi itu dan berkata, "Kamu adalah Zhang Zihao." Zhang Zihao menyipitkan matanya dan mengamati Zhou Yuan. Setelah beberapa tarikan napas, cahaya memancar dari matanya, dan ekspresi kegembiraan liar yang tak tertahankan terpancar di wajahnya. Dia tertawa terbahak-bahak. "Kamu? Apakah kamu Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan?" Dia mengenali Zhou Yuan. Namun, hal ini tidak mengherankan karena Zhou Yuan telah menjadi sosok terkenal di surga Hunyuan. "Hahaha, aku sangat beruntung. Aku tidak menyangka kamu akan muncul langsung di hadapanku. Tahukah kamu bahwa siapapun di aliansi kami yang bisa menangkap atau membunuhmu akan diberi imbalan yang besar?" Tawanya mengguncang hutan di sekitarnya. Para ahli dueling ilahi di perkemahan memandang dengan heran sosok Zhou Yuan karena namanya sangat bergema di surga Hunyuan akhir-akhir ini. Namanya juga sering disebutkan ketika identitasnya sebagai murid penguasa tertinggi Chang Yuan terungkap. Apakah pria itu gila? Dia berani datang ke sini sendirian. Meskipun Zhou Yuan telah mengalahkan Zhao Mushen di turnamen 9 wilayah, dia masih merupakan ahli awal matahari surgawi. Di sisi lain, Zhang Zihao adalah ahli matahari surgawi tingkat menengah ungu emas. Hahaha, Zhang Zihao tertawa terbahak-bahak, tetapi pada saat yang sama, dia melepaskan persepsinya untuk menyelidiki daerah sekitarnya. Dia menemukan bahwa selain beberapa lalat di pinggiran, Zhou Yuan memang satu-satunya yang hadir. Apakah orang ini benar-benar pergi jauh ke medan perang sendirian? Sebuah hadiah telah menimpa mereka saat mereka sedang duduk di perkemahan. Zhang Zihao meletus dengan Genesis Ki yang menakutkan, dan samar-samar, matahari ungu keemasan muncul di kehampaan di belakangnya. Tekanan Genesis Ki yang menindas dan menakutkan menyebar, menyebabkan tanah di bawah kakinya retak. Kepanikan di mata Li Qiushui dan yang lainnya semakin meningkat. Mereka dapat dengan jelas merasakan tekanan yang ditimbulkan oleh berdirinya 600 juta bintang Genesis Ki. Jika mereka mendekat, tekanan saja sudah cukup untuk membekukan mereka di tempat dan membuat mereka kehilangan semangat juang. Hahaha, Zhang Zihao dengan tegas menatap Zhou Yuan seperti seekor harimau yang mengincar mangsanya. Dia tidak mengatakan apapun. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Zhou Yuan begitu bodoh untuk datang, dia tidak melihat alasan untuk melepaskannya karena Zhou Yuan datang dengan sukarela. Dengan hentakan kakinya, tanah runtuh, dan dia melesat dalam bentuk aliran cahaya, menghasilkan ledakan sonik yang memekakkan telinga. Mati, tawa sinis Zhang Zihao terdengar saat sosoknya hampir seketika muncul di atas Zhou Yuan. Dia memiliki matahari ungu keemasan di belakangnya,
dan Genesis Ki yang perkasa melonjak di sekelilingnya. Gelombang energi yang dahsyat dan berkobar mengamuk seperti badai, menimbulkan kekacauan di mana-mana. Saat dia menampilkan fondasi lebih dari 600 juta bintang Genesis Ki, ruang di sekitarnya mulai membeku. Dia mengayunkan tinjunya, dan Genesis Ki berwarna merah tua meraung seperti arus deras. Genesis Ki sangat murni dan kental seperti nyala api berwarna merah darah. Tanah sudah mulai retak, pukulannya tidak mencolok, tetapi Genesis Ki murni ditampilkan dengan penuh keagungan. Para ahli dueling ilahi dari 5 aliansi besar semuanya mencibir dengan dingin. Zhou Yuan pasti mati. Yi Qiushui mengertakkan gigi, dan matanya memerah. Dia menyerang ke depan, tetapi Ye Bingling dan Mu Liu dengan cepat menahannya sebelum bergegas ke medan perang. Kamu mau mati? Yi Qiushui mengepalkan tangannya, menatap medan perang dengan penuh perhatian. Tidak menyadari apa yang terjadi di belakangnya, Zhou Yuan dengan tenang menatap Zhang Zihao, yang baru saja melancarkan pukulan paling kejam. Zhang Zihao memiliki fondasi lebih dari 600 juta bintang Genesis Ki, yang berarti serangan balik apapun dari Zhou Yuan tidak akan berguna jika dia tidak berhasil menembus tahap matahari surgawi. Kesenjangan dalam fondasi Genesis Ki murni tidak dapat dikompensasi dengan cara lain apapun. Tapi, sayangnya baginya, saat Zhou Yuan mengepalkan tangannya, rambut putih merusak kulitnya, membungkus tinjunya dan berubah menjadi hitam legam. Dia mundur setengah langkah dan mengacungkan tinjunya. Genesis Ki Platinum cerah bergemuruh keluar dari tubuhnya, dan raungan naga samar bergema, menggetarkan pikiran semua orang. Matahari seperti kaca muncul di belakangnya. Lapisan tanah di bawah kakinya menghilang secara diam-diam seolah meleleh. Pukulan yang dilontarkan Zhou Yuan tanpa ekspresi seperti siluet naga platinum, bertabrakan dengan tinju merah Zhang Zihao di udara di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Mati! Zhang Zihao tertawa liar, namun, tawa liarnya segera memudar, dan sedikit kengerian muncul di matanya. Dia merasa Genesis Ki yang melesat ke arahnya selama tabrakan itu luar biasa kuat. Tabrakan itu benar-benar menghancurkan fondasi 600 juta bintang Genesis Ki yang sangat dia banggakan. Kaca matahari surgawi. Wajahnya berkerut ketakutan dan ngeri, dan tubuhnya menjadi sedingin es. Dia akhirnya tahu mengapa Zhou Yuan berani muncul sendiri. Fondasi Zhou Yuan lebih menakutkan daripada kultivasi tahap menengah matahari surgawi ungu emas. Zhang Zihao tidak dapat memahami mengapa seseorang yang baru saja menerobos ke tahap awal matahari surgawi dapat memiliki landasan Genesis Ki yang tidak normal. Tapi sebelum dia sempat memahaminya, gelombang kejut Genesis Ki yang mengamuk meletus dan langsung menghancurkan lokasi perkemahan. Pohon api surgawi yang menjulang tinggi diiris dari batangnya, lalu dihancurkan. Pakar dueling ilahi dari kedua belah pihak mundur dengan kacau. Ketika gelombang kejut akhirnya menghilang, mereka segera melirik ke medan perang dan mengeluarkan teriakan tidak percaya. Sesosok tubuh tetap tak bergerak di tengah tabrakan, seperti batu besar. Apakah itu Zhou Yuan? Yi Qiushui dan yang lainnya membelalak karena terkejut. Para ahli dueling ilahi dari 5 aliansi berada dalam keadaan panik. Di mana Zhang Zihao? Kenapa tidak ada jejaknya? Di mana Zhang Zihao? Sang Xiaoling akhirnya mengucapkan kalimat setelah beberapa saat. Mu Liu tiba-tiba berkata, lihatlah titik cahaya yang berkibar di depan Zhou Yuan. Bukankah itu terlihat seperti pecahan cahaya roh? Suasana menjadi hening. Yi Qiushui, Ye Bingling dan yang lainnya menatap ke arah itu dengan tatapan yang tak terlukiskan. Mereka memasang ekspresi terkejut seolah-olah memang ada pecahan cahaya roh. Mungkinkah Zhou Yuan telah menghancurkan Zhang Zihao dengan satu pukulan hingga tidak ada satu tulang pun yang tersisa? Yi Qiushui dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Di hutan kuno yang berantakan, bentrokan berakhir dengan kebingungan menatap sosok Zhou Yuan, yang masih dalam posisi meninju. Mereka menatap tajam ke arah pecahan cahaya roh yang melayang di depannya. Itu adalah pemandangan yang begitu indah sehingga membuat seseorang merinding. Para tahap praktisi dueling ilahi dari 5 faksi teratas perlahan-lahan kembali sadar dan mulai menyadari apa itu bagian cahaya roh yang melayang. Kesadaran itu membuat mereka merasa seolah-olah berada di rumah es. Tuan Zhang Zihao dibunuh dengan satu pukulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuannya berada pada tahap menengah matahari surgawi ungu emas, dan fondasi Genesis Ki-nya melampaui 600 juta bintang. Zhou Yuan baru berada pada tahap awal matahari surgawi. Tapi undulasi Genesis Ki milik Tuan telah hilang. Petik 2, petik 2. Praktisi tahap dueling ilahi ini menjadi gila, pelipis mereka berdetak tak terkendali. Hasil ini jelas merupakan pukulan besar bagi mereka,
dan mereka tidak dapat menahannya untuk sementara waktu. Namun, Zhou Yuan tidak peduli apakah mereka dapat bertahan hidup. Dia mengungkap pecahan cahaya roh yang melayang di depannya sebelum mengambil cermin tembaga untuk mengumpulkan pecahan cahaya tersebut. Tampaknya sangat kuat, Zhou Yuan puas dengan dirinya sendiri. Matanya tampak bersinar saat senyuman muncul dari sudut mulutnya. Dia, tentu saja, tidak mengacu pada pukulan yang telah membunuh Zhang Zihao secara instan, tetapi pada dirinya sendiri, atau lebih tepatnya fondasi Genesis Qi dan Genesis Qi yang baru berevolusi. Meskipun Zhou Yuan tahu bahwa Zhang Zihao bukanlah lawannya seimbang, dia tidak menyangka hanya dengan satu pukulan akan menghancurkan lawannya sehingga bahkan roh lawannya pun akan hancur. Terbukti, Zhou Yuan telah meremehkan kekuatan 720 juta pondasi Genesis Qi miliknya. Selain itu, Genesis Qi-nya telah berevolusi menjadi Qi Naga Langit kelas 8. Zhou Yuan berani mengklaim bahwa bahkan di seluruh surga Hunyuan, hanya segelintir orang yang akan mengungguli dia di tingkat Genesis Qi. Genesis Qi tingkat 8 adalah puncak bahkan di 9 wilayah, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dikembangkan oleh orang biasa. Oleh karena itu, meskipun fondasi Genesis Qi-nya berada di level 720 juta, setiap lawan yang ia temui dengan fondasi yang sama tetapi hanya Genesis Qi kelas 7 akan dihancurkan secara sepihak. Fondasi Genesis Qi dan nilai Genesis Qi milik Zhang Zihao jauh lebih rendah daripada Zhou Yuan, dan dia bahkan terlalu percaya diri. Masuk akal jika pukulan pemecah Genesis Zhou Yuan akan menghancurkannya berkeping-keping. Tampak kengerian muncul ketika anggota aliansi 5 besar melihat Zhou Yuan mengumpulkan pecahan cahaya roh. Setelah sekian lama berperang dengan wilayah Tianyuan, ini bukanlah pemandangan yang asing bagi mereka. Itu adalah apa yang dilakukan setiap pemburu setelah membunuh targetnya. Dengan kata lain, Tuan Zhang Zihao benar-benar telah dibunuh oleh Zhou Yuan. Kenyataan ini mengejutkan mereka hingga seluruh tubuh mereka mati rasa. Namun, mereka segera menyadari bahaya besar yang mereka hadapi. Mereka saling bertukar pandang sebelum tiba-tiba menembak ke arah yang berbeda, melarikan diri demi nyawa mereka. Karena Zhang Zihao pun telah terbunuh, tetap tinggal berarti meminta untuk mati. Hentikan mereka, kata Zhou Yuan dengan mata berdarah dingin. Jika orang-orang ini dibiarkan menyebarkan berita, niscaya dia akan dikepung dan diserang oleh 5 faksi teratas. Saat suara Zhou Yuan terdengar, Yi Qiushui, Ye Bingling, Mu Liu, Han Yuan dan yang lainnya sudah bergerak. Meski jumlahnya lebih sedikit, moral pihak lain sudah hancur, dan mereka tidak lagi berani menghadapi satu pun dari mereka. Sosok Zhou Yuan juga menghilang dari tempatnya sebelum muncul di udara. Dengan genggaman tangannya, kuas Yuan surgawi muncul. Lusinan bulu kuas seputih salju melesat ke depan, melesat di udara seperti naga putih saat mereka dengan cepat mengejar para praktisi dueling ilahi dan melilit tubuh mereka. Genesis rune muncul di rambut dan dengan cepat dicantumkan ke tubuh target mereka. Mereka langsung menyegel Genesis Qi target, menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Dengan bantuan Yi Qiushui, Ye Bingling dan yang lainnya, semua praktisi dueling ilahi ditangkap dalam beberapa lusin napas. Tidak seorang pun diizinkan melarikan diri. Menangkap mereka hidup-hidup dan menyerahkan mereka ke aula dinas perang juga akan memberi mereka sejumlah penghargaan perang. Yi Qiushui dan yang lainnya menangani para tawanan sebelum melihat ke arah Zhou Yuan. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi. Keganasan Zhou Yuan telah mengguncang mereka secara signifikan. Mereka agak tidak percaya bahwa Zhou Yuan telah membantai Zhang Yihao, yang memiliki pondasi Genesis Qi sebesar 600 juta, seperti ayam sayur. Jika Zhang Yihao begitu mudah untuk dihadapi, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk masuk dalam daftar pemburu hadiah. Yi Qiushui mau tidak mau bertanya, Zhou Yuan, apakah kamu benar-benar berada pada tahap awal matahari surgawi? Yang lain dengan cemas menoleh, ekspresi bingung di wajah mereka. Zhou Yuan terkekeh. Rasa dingin di matanya memudar saat dia menjawab, apakah menurutmu aku bisa langsung melompat ke tahap pertengahan? Yi Qiushui dan yang lainnya saling memandang. Mereka dapat berasumsi bahwa itu adalah keuntungan dari menembus batas tahap dueling ilahi. Aku sudah bilang kalau aku tidak akan membawa kalian ke kematian. Zhou Yuan menyeringai. Yi Qiushui dan yang lainnya masih sedikit takjub saat mereka mengangguk. Mereka awalnya percaya bahwa kepercayaan Zhou Yuan disebabkan oleh semacam kartu truf yang diberikan Qi Jing kepadanya. Namun, sekarang tampaknya itu karena kekuatannya sendiri yang terlalu keterlaluan. Mereka semua meremehkan murid pribadi penguasa tertinggi. Saya mendengar bahwa Zhao Mushen juga telah mencapai tahap matahari surgawi dan mengolah kaca matahari surgawi.
Jika kalian bertemu lagi, aku merasa dia tidak akan mampu menahan satu gerakan pun darimu. Mu Liu menghela nafas dalam-dalam. Yang pernah menjadi raja tahap dueling ilahi telah tertinggal jauh di belakang Zhou Yuan. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Jangan meremehkan dia. Zhou Yuan sejujurnya masih agak waspada terhadap Zhao Mushen. Bagaimanapun, dia adalah pria yang sangat ulet. Meskipun Zhou Yuan telah menghentikan terobosannya selama turnamen 9 wilayah, hal itu ternyata tidak banyak mempengaruhi Zhao Mushen, mengingat dia juga kemudian mencapai tahap matahari surgawi. Dari sini, orang bisa melihat betapa uletnya Zhao Mushen. Terlebih lagi, berkah Tao Tie-nya sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak akan tiba-tiba memukau semua orang lagi dalam semalam dan bangkit di antara para ahli tahap matahari surgawi. Oleh karena itu, saingan seperti itu tidak bisa dianggap remeh. Mereka bahkan mungkin akan saling menyerang lagi di masa depan. Benar, kita menemukan 15 kotak esensi roh pohon pada mereka. Mereka kemungkinan besar mengekstraknya dari hutan kuno api surgawi. Yi Qiushui mengangkat tangannya, dan selusin kotak batu giok melayang ke udara. Kotaknya terbuka, memperlihatkan bahwa kotak itu berisi cairan berwarna merah tua. Api mistis sepertinya muncul di dalam cairan seiring dengan meningkatnya suhu di sekitarnya. Zhou Yuan mengamati cairan berwarna merah tua itu. Dia bisa merasakan kaca matahari surgawi di dueling ilahinya menjadi sedikit lebih panas. Ini barang bagus, keinginan bersinar di mata Zhou Yuan. Benda ini adalah harta langka untuk tahap matahari surgawi dan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang jika dikonsumsi saat berlatih. Itu juga bisa meningkatkan yang ki murni di dalam matahari surgawi. Sebelumnya, produksi esensi roh pohon di hutan kuno api surgawi dikontrol dengan ketat, dan 15 peti ini harganya akan sangat mahal. Pasti banyak orang yang mendapat manfaat dari perang yang meletus di sini. Masing-masing dari kalian, ambil satu kotak. Dengan cepat, Zhou Yuan mengirimkan beberapa kotak ke Yi Qiushui dan yang lainnya. Kami juga mendapat bagian. Mu Liu, Sang Xiaoling dan yang lainnya sangat terkejut. Menurut aturan, rampasan pertempuran biasanya tidak akan sampai ke tangan praktisi panggung dueling ilahi seperti mereka. Mereka pasti sudah sangat puas dengan sejumlah penghargaan perang. Namun, mereka memahami karakter Zhou Yuan dan karenanya tidak memikirkan topik tersebut karena masing-masing anggota dengan senang hati mempertahankan porsinya. Mereka mungkin tidak dapat memanfaatkan esensi roh pohon untuk saat ini, namun itu akan banyak membantu mereka setelah mereka maju ke tahap matahari surgawi. Zhou Yuan melambaikan lengan bajunya, menyimpan sisa koper sebelum menginstruksikan dua anggota untuk membawa pergi para tawanan terlebih dahulu. Target pertama telah dinetralkan. Ayo pergi. Masih ada dua lagi. Zhou Yuan menyeringai sambil melirik ke sekeliling yang berantakan. Seseorang mungkin akan segera tiba di sini untuk mencari tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu, mereka juga harus melanjutkan ke target berikutnya. Dia menembak maju, memimpin jalan. Di belakangnya, Yi Qiushui, Ye Bingling, Mu Liu, Han Yuan dan yang lainnya dengan penuh semangat mengikuti dengan ekspresi bahagia. Dibandingkan dengan suasana hati yang gelisah 2 jam sebelumnya, mereka sekarang bersemangat tanpa sedikit pun rasa panik. Mereka menyadari bahwa Zhou Yuan bahkan lebih dapat diandalkan dari yang mereka bayangkan. 3 hari kemudian, di lokasi kedalaman hutan kuno api surgawi, Yi Qiushui, Ye Bingling dan yang lainnya berdiri di dahan pohon raksasa, semua orang menjulurkan leher untuk mengintip ke jarak jauh. 2 kolom Genesis Ki yang mengamuk membubung seperti asap saat gelombang demi gelombang Genesis Ki mengoyak tanah dan menumbangkan pohon-pohon raksasa. Kekuatan destruktif seperti itu sungguh menakjubkan. Itu adalah pertarungan antara Zhou Yuan dan target kedua, Cao Xiao. Mereka membutuhkan waktu 3 hari untuk mencari di hutan kuno api surgawi untuk memastikan lokasi Cao Xiao. Namun, berbeda dengan ketakutan yang mereka rasakan pertama kali, Yi Qiushui dan yang lainnya kali ini memasang ekspresi yang agak santai. Bagaimanapun, mereka sudah memahami betapa kuatnya Zhou Yuan setelah menyaksikan pemandangan mengerikan saat dia menghancurkan Zhang Zihao hingga berkeping-keping. Meskipun Cao Xiao tidak dikalahkan dalam satu pukulan kali ini, mereka tahu bahwa Zhou Yuan memiliki keunggulan absolut dalam pertarungan tersebut. Dia benar-benar terlalu menakutkan. Mu Liu menghela nafas sambil memperhatikan. Di sampingnya, Han Yuan mengangguk mengerti. Hal yang paling membuatnya takut adalah laju kemajuan Zhou Yuan. Dia masih ingat bagaimana dia, Lu Xiao dan yang lainnya tidak melirik Zhou Yuan untuk kedua kalinya ketika dia tiba di 4 paviliun.
Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang mereka anggap remeh pada akhirnya akan memimpin 4 paviliun menjadi juara turnamen 9 wilayah. Prestasi ini saja sudah membuat mereka kagum sepenuhnya. Han Yuan menyombongkan diri, tahap matahari surgawi di wilayah Tianyuan kemungkinan besar akan segera menyebarkan pengalaman kita. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami sikap para praktisi tahap matahari surgawi di wilayah Tianyuan saat ini? Mereka jelas iri dan skeptis. Sayangnya bagi mereka, semua keraguan mereka pada akhirnya akan kembali menjadi tamparan yang menyakitkan di wajah mereka. Yi Qiushui dengan sungguh-sungguh menyatakan, karena penguasa tertinggi Chang Yuan memilih Zhou Yuan, hal itu secara alami menunjukkan betapa tak tertandinginya dia. Kecemburuan telah mengaburkan pandangan banyak ahli tahap matahari surgawi wilayah Tianyuan, membuat mereka buta terhadap hal-hal tertentu. Mereka harus mempertimbangkan hal ini, apakah ada orang dari wilayah Tianyuan yang pernah menjadi juara turnamen 9 wilayah sejak berdirinya wilayah Tianyuan. Meskipun Zhou Yuan baru saja melangkah ke tahap matahari surgawi dan akan berada di posisi yang lebih lemah ketika menghadapi ahli tahap matahari surgawi yang lebih berpengalaman, dia pasti akan meninggalkan mereka jauh di belakang jika diberi waktu. Yang lain mengangguk. Mereka lebih menantikan datangnya hari itu. Saat mereka berbicara, ledakan Genesis Ki yang menakjubkan meletus dari medan perang yang jauh. Sosok yang tampak menyedihkan terlempar ke belakang, disertai ledakan sonik saat dia menghantam tanah. Tubuhnya memantul di bumi seperti bola, meninggalkan lubang yang dalam di setiap benturan. Sosok itu akhirnya berhenti, menampakkan dirinya sebagai tubuh berdarah yang dadanya ambruk. Siapa lagi selain Cao Xiao, yang kini berada di ambang kematian. Genesis Ki dengan lemah berkibar di sekelilingnya saat rasa takut membanjiri wajahnya. Kekuatan pertempuran Zhou Yuan telah membuatnya takut, dan dia tidak dapat memahami bagaimana Zhou Yuan bisa begitu kuat. Sosok Zhou Yuan muncul di depan Cao Xiao. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian dingin saat dia perlahan mengangkat kuas hitam berbintik-bintik di tangannya. Cahaya tampak mengalir di sepanjang ujung tajam kuas saat ruang di sekitarnya bergetar. Cao Xiao sangat ketakutan, dan dia memohon dengan suara gemetar, jangan bunuh aku. Saat menghadapi kematian, dia tidak lagi memiliki jejak martabat ahli matahari surgawi. Zhou Yuan tidak tergerak. Ini adalah perang. Mereka yang mati di tangan Cao Xiao mungkin pernah memohon seperti ini, tapi dia jelas tidak menunjukkan belas kasihan. Tidak ada keraguan saat dia menusukkan kuas Yuan surgawi ke arah kepala Cao Xiao dengan niat membunuh. Jiwa Cao Xiao hampir meninggalkan tubuhnya saat dia berteriak, jangan bunuh aku. Aku tahu sebuah rahasia besar. Ujung kuas yang tajam berhenti setengah inci di depan glabella Cao Xiao, meskipun kekuatan yang menyertainya meninggalkan lubang kecil berdarah di antara alisnya. Sedikit lagi maka roh Cao Xiao akan hancur. Zhou Yuan dengan dingin berkata, kamu hanya memiliki satu kesempatan. Ditatap oleh mata tanpa emosi Zhou Yuan, Cao Xiao menelan ludah dan berkata, kami menemukan Raja Pohon Api Surgawi di hutan kuno Api Surgawi dan saat ini sedang mengolah sebanyak mungkin esensi ilahi Raja Pohon. Begitu kami memiliki cukup, batas rune Genesis akan digunakan sebagai media untuk menyebarkan kekuatannya ke semua pakar tahap matahari surgawi kami di medan perang, sambil sementara meningkatkan kekuatan mereka. Ketika itu terjadi, pasukan aliansi akan melakukan serangan penuh ke prefektur Qiyun. Wajah Zhou Yuan yang awalnya tanpa ekspresi perlahan berubah menjadi serius. Yi Qiushui dan yang lainnya juga mendengarnya, dan ekspresi mereka juga berubah. Yi Qiushui berseru dengan tidak percaya, kalian telah menemukan Raja Pohon Api Surgawi. Mu Liu juga berteriak, tidak mungkin. Raja Pohon Api Surgawi adalah eksistensi mistis yang melahirkan seluruh hutan kuno Api Surgawi. Tetua Muni pernah secara pribadi menyelidiki hutan tersebut tetapi gagal menemukan jejaknya. Bagaimana kalian bisa menemukannya? Cao Xiao berkata, bagaimana aku bisa tahu? Yang aku tahu adalah mereka pasti telah menemukan Raja Pohon Api Surgawi. Semua orang saling memandang, melihat kengerian di mata satu sama lain. Jika Cao Xiao mengatakan yang sebenarnya, pasukan lawan sedang membuat rencana yang mengejutkan. Begitu mereka berhasil, seluruh prefektur Qiyun akan jatuh ke tangan mereka. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Zhou Yuan. Mata Zhou Yuan sedikit berkedip saat dia melihat ke arah Cao Xiao. Kamu seharusnya mengetahui lokasi Raja Pohon Api Surgawi kan? Cao Xiao tidak bertele-tele. Saya tidak mengetahui lokasi tepatnya, tapi saya tahu bahwa lokasinya berada di arah barat daya, jauh di belakang garis pertempuran kita. Zhou Yuan mengangguk. Dengan hentakan kuas Yuan Surgawi,
Genesis rune terangkat ke udara. Dia melirik Cao Xiao dan berkata, kamu harusnya tahu apa yang harus dilakukan. Itu adalah tanda penyegel roh. Selama Cao Xiao tidak melawan, dia akan bisa menyegelnya untuk beberapa waktu. Cao Xiao akhirnya mengertakkan gigi dan mengangguk. Dia tahu bahwa ketidaksepakatan akan segera menyebabkan kematiannya. Zhou Yuan dengan lembut mengayunkan ujung kuas, mengirimkan rune ke kepala Cao Xiao. Rune itu dengan cepat memasuki titik di antara alisnya dan menyegel rohnya untuk sementara. Setelah rohnya tersegel, mata Cao Xiao menjadi putih saat dia terjatuh tanpa daya ke tanah. Zhou Yuan memandang ke arah Yi Qiushui dan yang lainnya. Bawa dia ke tetua Qin Lian secepat mungkin dan beritahu mereka tentang masalah ini. Yi Qiushui buru-buru berkata, bagaimana denganmu? Kamu tidak akan pergi ke sana sendirian kan? Tempat itu pasti akan dijaga ketat, dan bahkan mungkin ada ahli sumber sejati yang hadir. Kamu harus berhati-hati, dia mungkin mengungkapkan informasi ini untuk memikatmu ke dalam perangkap maut. Zhou Yuan tersenyum. Jangan khawatir, saya tidak akan sebodoh itu untuk berbenturan dengan mereka, dan saya akan bertindak sewajarnya. Yi Qiushui dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya mereka mengangguk. Zhou Yuan harus cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Segalanya tidak akan menjadi bencana selama dia tidak bertindak gegabah. Mengetahui betapa parahnya situasi, mereka tidak berani membuang waktu lagi dan segera membawa Cao Xiao dan pergi. Zhou Yuan memperhatikan mereka pergi. Beberapa saat kemudian, pandangannya beralih ke arah barat daya saat cahaya redup berkedip di matanya. Raja Pohon Api Surgawi, iya. Dia tentu saja pernah mendengar tentang keberadaan mistis ini. Apakah para ahli domain hukum dari 5 faksi tingkat atas benar-benar memiliki kemampuan untuk menemukan sesuatu yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh tetua muni? Pandangan kontemplatif muncul di mata Zhou Yuan. Segera setelah itu, sosoknya berubah menjadi bayangan dan menghilang. Di medan perang jauh di dalam hutan kuno api surgawi. Di tengah hutan merah, 2 sosok mengintip dari jarak dari atas pohon. Dari keduanya, salah satunya memiliki sosok wanita yang tinggi dan langsing. Ada ekspresi garang di wajah cantiknya, dan kuncir kuda sepanjang berputar bambu lembut di belakangnya. Itu adalah Qin Lian. Gadis mungil di sekitarnya adalah Mu Yulan. Kedua ahli matahari surgawi yang terkenal ini sedang berkumpul di medan perang ini. Kedua wanita muda itu awalnya ditugaskan ke medan perang lain. Namun, wilayah Tianyuan memindahkan Qin Lian ke sini untuk membunuh 2 saudara Wang, Wang Qinghai dan Wang Haiyuan, yang baru-baru ini mengamuk di prefektur Qiyun dan berulang kali memukul mundur para ahli matahari surgawi di wilayah Tianyuan. Meskipun Qin Lian telah menyakiti saudara laki-laki Wang sebelumnya, dia gagal menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu, saudara-saudaranya masih berpotensi menjadi ancaman. Mu Yulan tiba beberapa saat kemudian, tapi dia belum menunjukkan dirinya, sepertinya bermaksud merahasiakan kehadirannya. Ini adalah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh petinggi wilayah Tianyuan untuk mencegah Qin Lian jatuh ke dalam perangkap. Bagaimanapun, sebagai salah satu kargurudalan matahari surgawi mereka, kekalahannya pasti akan menjadi pukulan besar bagi moral mereka. Menatap Qin Lian mengamati sekelilingnya. Sudah beberapa hari sejak Zhou Yuan memasuki hutan kuno api surgawi, tetapi dia belum menerima kabar apapun tentangnya. Tidak ada yang mengetahui masalah saat ini. Mu Yulan berkedip dan berkata, kamu telah berkorban banyak untuk menyalakan api bagi Zhou Yuan. Qin Lian tidak hanya tiba di garis depan, tetapi dia bahkan melakukan serangan ganas terhadap musuh. Keributan yang diakibatkannya tidaklah kecil. Qin Lian menghela nafas pelan. Dia spesial. Kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi. Menarik sebagian besar ahli tahap matahari surgawi tingkat menengah dan lanjutan akan membuat situasi lebih aman. Meskipun dia sangat terganggu dengan kecerobohan Zhou Yuan, Qin Lian adalah seseorang yang bisa melihat gambaran besarnya. Status Zhou Yuan terlalu istimewa. Lebih lanjutnya akan jauh lebih buruk jika sesuatu terjadi padanya, bukan dirinya. Mu Yulan sedikit mengernyit. Dia tidak terlalu menyukai Zhou Yuan. Tentu saja, itu terutama karena dia adalah murid pribadi dari penguasa tertinggi. Bagaimanapun, dia juga dianggap sebagai surga yang sangat luar biasa di wilayah Tianyuan. Namun meski demikian, dia belum menarik minat apapun dari penguasa tertinggi. Tiba-tiba seseorang seperti itu muncul entah dari mana bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Meskipun dia tidak menyukainya, dia tidak membiarkan ketidaksukaannya berubah menjadi lebih buruk. Dia hanya mempertahankan sikap acuh tak acuh terhadap Zhou Yuan.
Tindakan ceroboh Zhou Yuan telah memperburuk kesannya terhadap Zhou Yuan. Meski dia tidak bisa menyangkal bakatnya, ketidaktahuan seperti itu sulit untuk disukai. Kekacauan yang ditimbulkannya harus dibersihkan oleh orang lain. Ini bukanlah karakter yang seharusnya dimiliki oleh murid pribadi seorang penguasa tertinggi. Tetua Agung Zuzuan dan Qi Jing belum pernah melakukan hal seperti itu. Prestasi pertempuran mereka yang memukau telah menaklukkan setiap orang yang pernah meragukan mereka di wilayah Tianyuan. Qin Lian tidak mengatakan apapun tentang Zhou Yuan saat matanya terus mengamati sekeliling. Ledakan Genesis Qi kadang-kadang meletus di sekitar mereka. Itu adalah tanda pertempuran dan kemajuan bertahap dari garis pertempuran wilayah Tianyuan. Namun, Qin Lian sedikit mengernyit. Dia bertanya pada Mu Yulan, apakah kamu merasa garis pertempuran musuh agak lemah? Mereka belum pernah mencapai kemajuan seperti itu sebelumnya. Garis pertahanan musuh tampaknya semakin melemah. Mu Yulan terdiam beberapa saat sebelum dia mengangguk setuju. Itu memang menjadi jauh lebih tipis. Apa yang sedang terjadi? Kedua wanita muda itu bertukar pandang, keduanya agak bingung. 5 faksi papan atas telah berusaha keras selama beberapa bulan terakhir, jadi mengapa mereka tiba-tiba mengendurkan upaya mereka? Qin Lian mengerucutkan bibirnya. Dia tidak bisa menjelaskan alasannya, tapi dia merasa sedikit tidak nyaman. Pastinya ada lebih dari apa yang terlihat. Sebuah sinyal tiba-tiba terdengar di belakang mereka dari markas, dan suara aneh dikirim ke telinga Qin Lian dan Mu Yulan. Oh! Qin Lian berbalik dengan bingung. Markas besar memanggilnya kembali. Ayo kita cari tahu apa yang terjadi. Sosok Qin Lian menukik turun dari langit seperti burung pipit, menembak ke arah lokasi tertentu di belakangnya. Sosok mungil Mu Yulan tampak menyatu dengan pohon. Samar-samar seseorang akan melihat cahaya berkelap-kelip dan melompat di antara banyak pohon. Kedua wanita muda itu sangat cepat. Beberapa menit kemudian, sebuah kam besar muncul di hutan. Batasan Genesis Rune menyelimuti kam saat tatapan tajam menyapu sekeliling. Itu adalah tempat yang dijaga ketat. Kedua wanita muda itu turun menuju pusat perkemahan tempat beberapa ahli matahari surgawi telah berkumpul. Qin Lian segera melihat ke arah Li Qingyue dan yang lainnya. Apa yang telah terjadi? Li Qingyue dan ahli matahari surgawi lainnya menggelengkan kepala sebelum menunjuk ke arah Yu Qiushui, Ye Bingling dan yang lainnya di tengah. Mereka tiba-tiba bergegas ke sini dan mengatakan ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Kami mencoba bertanya kepada mereka, tetapi mereka mengatakan menunggu sampai Anda tiba. Li Qingshan menunjukkan senyum geli sambil melanjutkan, jika ingatanku benar, mereka pastilah anggota tim yang direkrut Zhou Yuan. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Zhou Yuan, dan dia sekarang perlu diselamatkan? Kata-kata ini mengundang gelak tawa dari beberapa ahli matahari surgawi. Jika itu benar, wajah yang dimenangkan oleh tetua kecil mereka di turnamen 9 wilayah akan hilang sepenuhnya. Mata Qin Lian membelalak. Segera setelah itu, dia melirik sekilas ke seluruh tempat itu. Tawa itu segera berhenti. Siapapun dapat melihat bahwa Qin Lian sangat berpengaruh dan mengintimidasi banyak ahli matahari surgawi wilayah Tianyuan. Identitas Zhou Yuan tidak akan berubah tidak peduli betapa irinya kalian. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan sangat mempengaruhi wilayah Tianyuan kita, tegur Qin Lian dengan suara sedingin es. Dia kemudian melihat ke arah Yi Qiushui dan yang lainnya. Mereka masih mengatur napas karena terburu-buru ke sini dan memiliki ekspresi yang sangat serius. Hati Qin Lian sedikit tenggelam. Apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Zhou Yuan? Apakah sesuatu terjadi pada Zhou Yuan? Dia bertanya dengan suara sedikit sedih. Yi Qiushui memandang Qin Lian dan menjawab tanpa berbelit-belit, Zhou Yuan baik-baik saja. Dia menyuruh kami bergegas ke sini untuk menyampaikan berita penting. 5 tentara aliansi besar telah menemukan Raja Pohon Api Surgawi, dan mereka saat ini menggunakan kekuatannya untuk memperkuat seluruh garis pertempuran prefektur Qiyun. Begitu mereka berhasil, kekuatan mereka akan melonjak, memungkinkan mereka menembus medan perang. Lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Bahkan mata Qin Lian tiba-tiba menyusut saat ekspresinya berubah drastis. Setelah terkejut sebentar, Li Qingyue dengan tegas berteriak, omong kosong. Bahkan tetua Muni gagal menemukan Raja Pohon Api Surgawi. Bagaimana tentara 5 aliansi besar bisa menemukannya? Apakah Zhou Yuan memahami konsekuensi dari memberikan informasi yang tidak bertanggung jawab yang akan mengganggu moral para prajurit? Yang lain kembali sadar dan menyuarakan persetujuan mereka satu demi satu. Berita yang dibawakan oleh Yi Qiushui terlalu mengkhawatirkan. Bagaimanapun,
Raja Pohon Api Surgawi hanya ada dalam legenda dan hanya disebutkan oleh penguasa tertinggi Chang Yuan sejak lama. Makhluk mitos seperti itu sangat mahir dalam bersembunyi, dan bahkan upaya pribadi Tetua Muni pun gagal menemukannya. Tetua Agung Muni adalah seseorang yang memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap tanaman, dan bahkan dia tidak dapat merasakan Raja Pohon Api Surgawi. Bagaimana para ahli domain hukum dari 5 tentara aliansi besar bisa lebih baik darinya dalam aspek ini? Semua orang menolak untuk mempercayainya. Bagaimana kamu mendapatkan informasi ini? Tanya Mu Yulan dengan keraguan di matanya. Kakek Muni adalah seseorang yang sangat dia hormati dan kagumi. Bagaimana 5 tentara aliansi besar bisa berhasil dalam sesuatu yang bahkan gagal dilakukan oleh sesepuh Muni? Terlebih lagi, bagaimana Zhou Yuan memperoleh informasi penting seperti itu? Yi Qiushui dengan tenang menjawab, Zhou Yuan menangkap target yang dia terima dari daftar hadiah, Cao Xiao, dan memperoleh informasi dari mulutnya. Kata-kata ini langsung menimbulkan keributan lagi. Ketidakpercayaan muncul di mata banyak ahli matahari surgawi. Zhou Yuan telah menangkap Cao Xiao. Itu adalah ahli pada tahap menengah matahari surgawi ungu emas. Bahkan di antara ahli matahari surgawi yang hadir, beberapa di antaranya akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan Cao Xiao. Apakah Zhou Yuan, ahli tahap awal matahari surgawi, benar-benar kuat? Mereka bukan satu-satunya. Bahkan Qin Lian dan Mu Yulan tercengang, kebingungan mewarnai mata mereka. Bukan tidak mungkin bagi seseorang untuk mengalahkan lawan dengan tahap kultivasi yang lebih tinggi dalam tahap matahari surgawi. Namun, prestasi ini sebagian besar dapat diterapkan pada praktisi matahari surgawi tingkat rendah seperti tingkat biasa dan perak salju. Mengalahkan seorang praktisi matahari surgawi berwarna ungu emas adalah tugas yang sangat sulit bahkan bagi seorang ahli tahap kaca awal matahari surgawi. Wajah Li Qingyue berkedut. Dia menunjukkan senyuman dangkal dan berkata, mungkinkah kalian salah orang? Yi Qiushui meliriknya dan melambaikan tangannya. Han Yuan dan yang lainnya membuang sesuatu yang diikat erat oleh dahan pohon berwarna merah tua. Genesis Qi melonjak, mematahkan cabang-cabangnya, dan benda itu berubah menjadi sosok manusia saat jatuh ke tanah. Ini Cao Xiao. Saya yakin seseorang di sini pasti pernah melawannya sebelumnya dan seharusnya bisa mengenalinya. Ekspresi beberapa ahli matahari surgawi yang hadir sedikit berubah ketika bisikan menyebar. Mereka telah mengetahui bahwa orang ini memang Cao Xiao. Ekspresi banyak ahli matahari surgawi berubah. Zhou Yuan benar-benar telah menangkap Cao Xiao. Yi Qiushui dengan acuh tak acuh berkata, dari 3 target yang diterima Zhou Yuan, Zhang Zihao terbunuh dalam 1 pukulan, sementara Cao Xiao awalnya akan dibunuh tetapi kehilangan keberaniannya di saat-saat terakhir dan membocorkan rahasia ini. Lingkungan sekitar menjadi sunyi lagi. Banyak ahli matahari surgawi yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dalam hati, bekas keterkejutan terlihat di mata mereka. Membunuh Zhang Zihao dalam 1 pukulan dan menangkap Cao Xiao hidup-hidup. Apakah dia masih ahli tahap awal matahari surgawi? Bahkan Qin Lian dan Mu Yulan saling memandang, melihat keheranan di mata satu sama lain. Apakah Zhou Yuan sebenarnya sangat kuat? Di lokasi tertentu di hutan kuno api surgawi. Sosok Zhou Yuan tersembunyi di balik bayangan. Dia melihat melalui dedaunan dan melihat garis pertahanan yang membentang sampai ke ujung pandangannya. Tim yang terdiri dari para ahli matahari surgawi terus berpatroli di area tersebut. Tempat ini sangat dekat dengan markas besar aliansi 5 besar di prefektur Qiyun. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan beberapa kehadiran kuat dan tersembunyi jauh di dalam. Mereka kemungkinan besar adalah musuh para ahli sumber sejati. Namun, Zhou Yuan tidak khawatir. Dia memiliki seni bayangan surgawi, teknik penyembunyian tingkat tinggi, dan yang paling penting, rune suci hukuman surgawi. Domain hukum setinggi 5 kaki dapat sepenuhnya menyembunyikan kehadirannya, dan bahkan para ahli sumber sejati akan kesulitan menemukan jejaknya. Satu-satunya masalah adalah jika ada pakar domain hukum. Namun, hal ini sangat kecil kemungkinannya karena ahli domain hukum musuh sedang diawasi dengan ketat oleh kakak perempuan seniornya, Qi Jing dan yang lainnya. Berbagai alasan inilah yang menjadi alasan mengapa dia berani menyelidiki wilayah musuh sendirian. Tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran perkataan Cao Xiao. Meskipun Cao Xiao telah mengungkapkan informasi mengenai Raja Pohon Api Surgawi kepadanya, mengirim Zhou Yuan ke kematiannya mungkin merupakan tipu muslihat. Namun, Cao Xiao sangat meremehkan Zhou Yuan jika dia yakin itu akan berhasil. Qin Lian dan yang lainnya harus segera menyerang. Zhou Yuan melirik ke belakang.
Dia bisa melihat sejumlah besar tim dari lingkungan yang melarikan diri ke lingkungannya. Ini sudah berlangsung sepanjang hari, dan ini jelas merupakan hasil dari pertempuran sengit yang terjadi di garis depan. Qin Lian dan yang lainnya kemungkinan besar telah menerima berita itu. Terlepas dari validitasnya, mereka bermaksud melancarkan serangan habis-habisan untuk menyelidiki informasi lebih lanjut. Jika ada kesempatan, mereka tentu akan dengan senang hati mencabut seluruh markas besar yang terletak di prefektur Qiyun. Dari seberapa cepat garis depan musuh runtuh, tidak akan lama sebelum wilayah Tianyuan berpindah ke lokasi ini. Ekspresi pemikiran muncul di mata Zhou Yuan. Ketika suatu saat tiba, pertempuran yang mengguncang bumi tidak dapat dihindari. Ini akan menjadi pertempuran yang kemungkinan besar akan menentukan nasib medan perang prefektur Qiyun. Zhou Yuan membasahi bibirnya. Perang di sini telah berlangsung selama beberapa bulan, dan peristiwa besar muncul tepat setelah kedatangannya. Siapa yang tahu apakah peruntungannya baik atau buruk? Aku akan menunggu bala bantuan mencapai lokasi ini. Zhou Yuan tidak cukup gegabah untuk masuk pada saat seperti itu. Dia harus menunggu tentara bantuan untuk menarik perhatian yang cukup terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengabaikan ahli sumber sejati musuhnya meskipun dia memiliki beberapa kartu truf untuk melindungi dirinya sendiri. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di kepalanya, Zhou Yuan menyatu dengan lebih sempurna ke dalam bayang-bayang. Penantian itu berlangsung selama 3 hari. Selama 3 hari ini, tim musuh dari garis depan terus-menerus dikalahkan dan terpaksa mundur. Namun, Zhou Yuan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda kekhawatiran di markas besar sekutu bahkan setelah mereka menerima begitu banyak rekan mereka yang kalah. Sebaliknya, mereka memperketat keamanan. Hal ini membuatnya menghela nafas dalam-dalam. Tidak heran jika tentara 5 besar aliansi dapat bersaing dengan wilayah Tianyuan, mereka tidak boleh diremehkan. Saat dia menghela nafas, ekspresi Zhou Yuan tiba-tiba berubah, dan dia mengangkat kepalanya dan mengintip ke langit yang jauh. Ruang tiba-tiba beriak sebelum suara angin kencang yang menusuk terdengar. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit, menuju area ini dengan momentum yang tak terhentikan. Jumlah mereka mencapai puluhan ribu, sementara pasukan dueling ilahi yang lebih besar mengikuti di belakang mereka. Seperti yang diharapkan, Yi Yan, Qin Lian dan yang lainnya telah mengumpulkan semua kekuatan di prefektur Qiyun dalam upaya untuk menghancurkan akar tentara 5 aliansi besar. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Suasananya menjadi sangat berat sehingga hampir mustahil untuk bernapas. Dengan kedatangan pasukan besar wilayah Tianyuan, Genesis rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari markas aliansi dan mulai menyatu di udara, menciptakan batas pelindung. Di dalam perbatasan, orang dapat melihat banyak sekali sosok yang datang untuk menghadapi kekuatan yang datang. Yi Yan berdiri di depan tentara wilayah Tianyuan. Di belakangnya berdiri 6 sosok yang mengeluarkan gelombang Genesis Ki yang dalam dan kuat. Mereka adalah 6 ahli tahap sumber sejati lainnya yang ditugaskan di medan perang prefektur Qiyun. Sedikit lebih jauh di belakang mereka adalah banyak ahli matahari surgawi dengan Qin Lian sebagai pemimpinnya. Yi Yan berdiri di udara. Matanya yang biasanya ramah dan lembut telah digantikan oleh tatapan galak saat dia mengarahkan pandangannya ke arah perkemahan raksasa. Niat membunuh muncul di udara di sekitarnya. Hehehe, Tetua Yi Yan, kenapa kalian datang ke sini dengan sikap mengancam? Apakah kamu berencana untuk memaksakan pertempuran yang menentukan pada kami? Tawa keras terdengar dari kamp tentara aliansi. Ruang berdesir saat 8 sosok keluar. Dari undulasi Genesis Ki mereka jelas merupakan ahli yang telah melangkah ke tahap-tahap sumber sejati. Pembicaranya adalah seorang tetua berjubah kuning yang berdiri di depan kelompok. Yi Yan menatap dengan acuh tak acuh pada tetua berjubah kuning itu dan berkata, "Iblis tua Sumo, ku dengar kalian menemukan Raja Pohon Api Surgawi." Penatua berjubah kuning bernama Sumo terkekeh dan menjawab, jaringan informasi Penatua Yi sangat efisien. Dia jelas tidak terkejut bahwa Yi Yan mengetahuinya karena dia tidak berniat menyembunyikan masalah ini. Ketika Sumo tidak menyangkalnya, hati Yi Yan sedikit tenggelam. Memikirkan bahwa pasukan aliansi telah benar-benar menemukan Raja Pohon Api Surgawi, itu adalah sesuatu yang bahkan gagal dicapai oleh Tetua Agung Muni. Keberadaan mistis seperti itu akan mendatangkan manfaat yang luar biasa di tangan yang tepat. Inilah sebabnya mereka tidak ragu-ragu untuk memobilisasi seluruh pasukan saat mereka mengetahui berita tersebut. Setelah dikonfirmasi, mereka harus segera memulai pertempuran. Jika mereka menunda terlalu lama,
pihak lain akan mampu mengeluarkan kekuatan Raja Pohon Api Surgawi yang cukup untuk menempatkan mereka pada posisi yang sangat dirugikan. Daripada menunggu sampai pihak lain memiliki kekuatan yang cukup untuk menguasai mereka, lebih baik mengambil kesempatan sekarang dan merebut Raja Pohon Api Surgawi. Yiyan bertanya dengan ekspresi gelap, bagaimana kalian menemukan Raja Pohon Api Surgawi? Saya sangat meragukan bahwa pakar domain hukum dari 5 faksimu mampu melakukannya. Sumo dengan santai menjawab, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah seperti itu. Saat Sumo melihat ke arah pasukan wilayah Tianyuan di belakang Yiyan, senyumannya berubah sedikit aneh. Tetapi Penatua Yiyan, Anda masih berani menyerang dengan kekuatan penuh meskipun Anda mengetahui dengan jelas tentang Raja Pohon Api Surgawi. Apakah kamu tidak takut memasukkan dirimu ke dalam jebakan? Jika kalian benar-benar bisa memanfaatkan kekuatan Raja Pohon Api Surgawi, kalianlah yang seharusnya menyerang. Yiyan mencibir. Meskipun Yiyan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang Raja Pohon Api Surgawi, dia pernah mendengar tetua Muni berkata bahwa itu adalah keberadaan alam mistis yang menyerap genesis Qi untuk tumbuh. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa tetapi tidak memiliki kesadaran penuh. Ia hanya bisa bertindak berdasarkan naluri untuk menghindari bahaya dan mencari peruntungan. Tanpa metode khusus, akan sulit untuk menggunakan kekuatan Raja Pohon Api Surgawi bahkan jika seseorang mendapatkannya. Sumo sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia tertawa dan berkata, hehehe, tetua Yiyan sangat cerdas. Kamu benar, Raja Pohon Api Surgawi sangat merepotkan, membuatnya sangat sulit untuk memanfaatkan seluruh kekuatannya. Setelah meneliti selama berhari-hari, kami hanya berhasil memperoleh sebagian kecil. Tapi saya yakin porsi kecil ini akan memberi kalian kejutan besar. Hahaha, awalnya kami bermaksud membiarkan kalian mencicipinya setelah menyempurnakannya selama beberapa hari lagi, tapi karena kalian terburu-buru untuk mati, kami secara alami akan menurutinya. Sumo mengangkat tangannya. Suara gemuruh terdengar dari kam saat sebuah menara pecah dari tanah dan dengan cepat naik ke langit. Menara itu tampak seolah-olah terbuat dari kristal, dan banyak tanda samar telah diukir di dalamnya. Di tengah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, tanda di menara kristal tiba-tiba berkedip lalu mengeluarkan banyak berkas cahaya. Namun, pancaran cahaya tersebut tidak menembak ke arah pasukan wilayah Tianyuan melainkan menyinari tubuh Sumo, pakar sumber sejati lainnya, dan sejumlah pakar matahari surgawi. Ekspresi Yiyan tenggelam saat dia merasakan genesis Qi di tubuh mereka mulai meningkat. Sumo belum pernah mengalahkan Yiyan. Namun, Yiyan kini bisa merasakan sensasi berbahaya dari tubuh Sumo. Dalam bayang-bayang yang bertahan, Zhou Yuan menghela nafas saat dia melihat. Dia tahu bahwa masalahnya akan menjadi agak merepotkan. Meluncurkan genesis Qi yang menakjubkan meletus satu demi satu. Awan genesis Qi dengan cepat muncul di langit saat angin kencang dan tekanan genesis Qi menghancurkan lingkungan sekitar. Tentara wilayah Tianyuan menatap dan menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Mereka juga bisa merasakan sosok yang terhubung dengan cahaya kebohongan yang terus bertambah kuat. Ekspresi Yiyan agak muram. Mereka agak terlambat memperoleh informasi. Aliansi tersebut telah dapat memanfaatkan sebagian kekuatan Raja Pohon Api Surgawi. Sumo dan ahli sumber sejati musuh lainnya pada awalnya berada di dalam yang tidak menguntungkan melawan ahli sumber sejati wilayah Tianyuan, dan sebagai hasilnya, mereka berulang kali menghindari pertempuran. Namun, dengan dukungan Raja Pohon Api Surgawi, pertarungan yang ketat dan intens kemungkinan besar akan menunggu kekuatan kedua ketika mereka bentrok. Yiyan menghela nafas dalam-dalam saat niat membunuh muncul di matanya. Betapapun pahitnya, pertempuran hari itu tidak dapat dihindari. Semakin mereka menahannya, semakin besar kekuatan yang bisa dimanfaatkan Sumo dan yang lainnya. Sebaliknya, pasukan wilayah Tianyuan hanya akan semakin dirugikan kecuali mereka secara sukarela meninggalkan medan perang prefektur Ciyun. Namun, hal itu tidak mungkin. Yiyan mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Gangguan sebesar itu kemungkinan besar telah menarik perhatian para ahli domain hukum di kedua sisi. Namun, para pakar domain hukum perlu saling menjaga satu sama lain, dan menunggu kesempatan yang tepat untuk mengambil tindakan. Pada level mereka, kemenangan bergantung pada siapa yang membuka celah terlebih dahulu, karena begitu celah muncul, serangan yang menggemparkan pasti akan terjadi. Oleh karena itu, mereka perlu menstabilkan situasi di sini tanpa bantuan mereka. Dengarkan perintahku, kita akan kuatnya kekuatan menghancurkan menara kristal itu. Suara Yiyan menggelegar di seluruh wilayah. Gemuruh. Dia segera maju, memimpin serangan.
Dengan napas dalam-dalam yang menarik, Genesis Ki di sekitarnya melonjak ke dalam tubuhnya melalui hidungnya, menyebabkan tubuh aslinya yang kurus membengkak. Dia membuka mulut dan meniup. Rentetan bintang jatuh yang tak ada habisnya melesat seperti pembawa berita terhenti saat mereka dengan kejam membombardir pasukan sekutu. Setiap bintang yang jatuh mengandung Genesis Ki yang sangat menakutkan, kekuatan mengerikan bahkan menghancurkan ruang di sepanjang jalurnya. Tersembunyi dalam bayang-bayang, Zhou Yuan tidak mau basah kuyup saat melihat pemandangan ini. Ini adalah kekuatan tahap-tahap sumber sejati. Satu tarikan napas dapat menyebabkan ribuan transformasi dan menghancurkan daratan. Itu adalah puncak manipulasi Genesis Ki. Bahkan setelah melangkah ke tahap matahari surgawi, Zhou Yuan memahami bahwa dia masih belum dapat memanipulasi Genesis Ki-nya dengan sempurna. Pada akhirnya, pemahamannya tentang Genesis Ki tidak mencukupi. Hehehe, Yi Yan, jangan pikirkan itu kali ini. Menghadapi serangan menakutkan Yi Yan, tetua berjubah kuning, Su Mou, hanya tertawa kecil. Dia memegang lengan bajunya di depannya saat angin kuning tiba-tiba memenuhi area tersebut. Beberapa pohon purba raksasa langsung berubah menjadi debu, seolah-olah seluruh kekuatan hidup mereka telah hilang. Mendominasi dan sangat kejam. Dua kekuatan mengerikan bentrok di langit. Langit sepertinya meledak ketika seluruh tempat berguncang. Saat Yi Yan dan Su Mou saling bertukar pukulan, ahli sumber sejati lainnya juga berlari ke langit. Medan perang mereka harus berada di tempat yang tinggi karena, meskipun para ahli matahari surgawi mungkin mampu menahan ledakan pertempuran mereka yang tidak disengaja, para ahli dueling ilahi akan menderita kerugian besar. Saat para ahli sumber sejati memulai pertarungan mereka, Qin Lian mengambil alih posisi komandan dan berteriak, "Serang!" Dia berlari ke depan, memimpin serangan. Sekelompok besar ahli matahari surgawi tingkat lanjut mengikuti di belakangnya. Genesis Ki menyembur dari tubuh mereka saat matahari Genesis Ki yang samar terbit di belakang mereka. Sebagian besar matahari Genesis Ki ini memancarkan cahaya perak salju sementara beberapa bersinar ungu kemasan. Sedangkan untuk sinar kaca, bahkan lebih langka lagi, dan hampir tidak ada yang dapat ditemukan. Meski begitu, kehadiran mereka yang mengesankan masih mengguncang dunia. Hehe, Qin Lian, kami bersaudara akan menemanimu. Ruang di depan Qin Lian tiba-tiba beriak saat dua sosok muncul, menghentikan langkahnya. Kedua individu yang tersenyum ini terlihat sangat mirip. Yang satu memakai anting biru di telinga kanannya, sedangkan anting kuning tua digantung di telinga kirinya. Mereka juga terhubung ke berkas cahaya misterius, dan Genesis Ki yang menakutkan berdenyut di sekitar tubuh mereka. Dua matahari ungu keemasan muncul. Kedua orang ini ternyata adalah Wang bersaudara, Wang Qinhai dan Wan Haiyuan, yang baru-baru ini membuat kekacauan di medan perang Ciyun. Qin Lian dengan dingin menatap keduanya dan berkata, "Apakah menurutmu meminjam kekuatan benda itu memberimu kualifikasi untuk melawanku? Apakah kamu tidak puas dengan rasa pedangku sebelumnya?" Ekspresi Wang bersaudara sedikit berubah saat mereka tanpa sadar melirik ke arah dada mereka. Mereka hampir dipotong menjadi dua oleh Qin Lian sebelumnya, dan karena itu mereka sangat waspada terhadap individu terkenal yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar matahari surgawi. "Jika tidak cukup, bagaimana kalau saya ditambahkan?" Tawa terdengar. Ruang berdesir di belakang Wang bersaudara saat sosok lain muncul. Itu adalah seorang pria berjubah merah, memegang pedang seperti magma. Pedang Ki yang menakjubkan dan panas berdenyut dari tubuhnya. Saat melihatnya, Qin Lian mengerutkan alisnya dan perlahan berkata, "Jihu dari Sekte Awan Merah, bagaimana kabarmu di sini?" Jihu bukanlah individu yang tidak dikenal, dan dia berada di peringkat 40-an dalam daftar matahari surgawi. Biasanya, Qin Lian secara alami tidak takut padanya, tapi ada juga sinar misterius yang menghubungkan ke Jihu, meningkatkan kekuatannya. Menghadapi trio ini, bahkan Qin Lian sedikit menyipitkan matanya. Tampaknya musuh sangat berniat membunuhnya. Lebih penting lagi, Jihu seharusnya berada di medan perang selatan, yang berada di bawah komando Bai Yu. Apa yang sedang dilakukan Bai Yu? Tidak percaya dia membiarkan orang seperti Jihu menyelinap pergi dan datang ke sini. Namun, Qin Lian tidak menunjukkan rasa takut dalam menghadapi arai pemain yang kuat ini. Sebaliknya, kegembiraan dan haus darah muncul di matanya yang tajam. Dengan genggaman tangannya, sebilah pedang panjang berwarna merah tua muncul. Burung pipit merah menari di sepanjang bilahnya saat gelombang panas melonjak darinya. "Aku harap kalian bertiga mampu menahan tebasanku." Sudut bibir Qin Lian terangkat membentuk lengkungan sedingin es. Sosoknya melesat ke depan saat cahaya pedang merah sepanjang 10.000 kaki menyapu seperti awan berapi,
menyelimuti trio musuh. Bahkan dengan peningkatan kekuatan dari Raja Pohon Api Surgawi, Huang bersaudara dan Ji Hu tidak berani lalai. Mereka mengedarkan kekuatan penuh mereka dan menyerang ke depan untuk bertemu langsung dengannya. Di lokasi lain, sosok Mu Yulan muncul di atas pohon raksasa. Ketika dia melihat Qin Lian dikeroyok, dia tiba-tiba menggenggam tangannya. Cambuk akar pohon yang panjang muncul saat ruang di belakangnya beriak, menampakkan matahari Genesis Ki. Namun, saat dia hendak membantu Qin Lian, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah pohon tertentu di depannya. Sesosok perlahan bangkit dari puncak pohon. Itu adalah seorang pria dengan rambut hijau berminyak. Dia tersenyum menawan sambil menatap Mu Yulan. Xiao Chongzi dari Istana Naga berbisa. Ekspresi Mu Yulan sedikit merosot. Meskipun individu ini berperingkat lebih rendah darinya di daftar matahari surgawi, dia tidak boleh diremehkan. Sinar cahaya misterius juga terhubung ke punggungnya, menyebabkan gelombang Genesis Ki-nya meningkat dengan cepat. Orang ini seharusnya berada di medan perang selatan. Kenapa dia ada di sini di medan perang Ciyun? Apa yang sedang dilakukan Bai Yu bajingan itu? Dua kelas berat hilang dari medan pertempuran yang dia pimpin, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Dia pada dasarnya adalah saringan. Mu Yulan menarik napas dalam-dalam dan mengayunkan cambuk tanaman merambat hijaunya. Jarum tajam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pepohonan di sekitarnya, membentuk sangkar saat menyelimuti Xiao Chongzi. Hehehe, Xiao Chongzi tertawa. Dengan lambaian lengan bajunya, tangannya berubah menjadi cacing hijau jelek dan menyeramkan. Ia memamerkan taringnya dan meraung, menyemburkan air terjun racun yang melelehkan jarum kayunya. Tatapan mereka berbenturan saat niat membunuh melonjak. Kedua orang itu melesat ke depan, bertabrakan di udara. Pepohonan mulai tumbang di sekitar mereka, gempa susulan dari pertempuran mereka meratakan area sekitar. Sementara itu, para ahli matahari surgawi tingkat lanjut dari kedua belah pihak juga bentrok dalam pertempuran. Seluruh langit tampak runtuh saat bumi terkoyak. Ledakan Genesis Ki yang menakutkan seperti banjir mendatangkan malapetaka di sekitarnya saat suara pertempuran memenuhi cakrawala. Para ahli dari kedua belah pihak berjatuhan dari waktu ke waktu. Bau darah yang menyengat memenuhi udara. Zhou Yuan menyaksikan dengan ekspresi serius. Hanya setelah menyaksikan sendiri kebiadaban pertempuran barulah dia benar-benar memahami kekejaman perang. Di medan perang yang mirip penggiling daging ini, bahkan ahli matahari surgawi yang biasanya tinggi dan perkasa pun bisa mati kapan saja. Sinar cahaya misterius di belakang para ahli tentara aliansi terlalu mencolok mata. Sinar-sinar ini adalah pengubah permainan yang mengakibatkan kerugian besar bagi pihak wilayah Tianyuan. Zhou Yuan mengerutkan kening dalam-dalam saat dia melirik ke langit. Meskipun dia tidak dapat merasakan para ahli domain hukum, dia merasa bahwa mereka semua sedang mengawasi medan perang. Jika situasinya semakin memburuk, para ahli domain hukum di kedua sisi tidak akan lagi bersikap pasif. Zhou Yuan tentu saja tidak ingin para ahli domain hukum di pihak mereka kehilangan kesabaran terlebih dahulu, karena hal itu dapat membahayakan kakak perempuan seniornya Qi Jing. Oleh karena itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah menara kristal misterius jauh di dalam kamp tentara aliansi. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Badai Genesis Ki yang mengerikan menghancurkan daerah tersebut. Medan perang yang sangat besar terbentang di langit. Genesis Ki yang mengamuk meletus dari hampir setiap sudut, memenuhi udara saat pertempuran sengit terus berlanjut. Lautan pepohonan yang tak berujung rata, tanah terkoyak, dan gunung-gunung yang tak terhitung banyaknya hancur berkeping-keping. Saat pertempuran menyebar seperti api, sebuah bayangan muncul di luar batas Genesis Rune tempat kamp tentara berada. Tersembunyi dalam bayang-bayang, Zhou Yuan memperluas melewati batas yang sangat besar. Genesis Ki tak terbatas yang mengalir di dalamnya secara diam-diam membuat takjub bahkan orang seperti dia. Batas ini adalah tingkat yang sangat tinggi dan memiliki kekuatan yang dahsyat. Jika tidak, itu bukan untuk melindungi markas musuh. Sebelum batas seperti itu, bahkan semua kekuatan tahap awal matahari surgawinya tidak akan mampu meninggalkan sedikit pun. Namun, jika kekerasan tidak berhasil, ia selalu bisa menggunakan kemahiran. Dekoder Rune Suci. Rune Suci kuno muncul dari dalam mata Zhou Yuan dan mulai berputar perlahan. Rune Suci Dekoder adalah rune suci pertama yang diperoleh Zhou Yuan. Meskipun tidak secara langsung meningkatkan kemampuan tempurnya, itu memberikan kemampuan untuk menemukan banyak kelemahan, dan itu adalah alat terbaik untuk digunakan melawan batas Genesis Rune. Batas Genesis Rune dibentuk dari Genesis Rune yang tak terhitung banyaknya yang terhubung,
dan setiap tautan hampir mustahil untuk mendeteksi ketidaksempurnaan atau kelemahan. Kelemahan seperti itu sangat samar dan membutuhkan roh yang sangat kuat dan pemahaman mendalam tentang genesis rune untuk dipasang hanya dengan indera roh. Rune suci dekoder dapat menemukan kelemahan ini. Ketika Zhou Yuan mengaktifkan rune suci dekoder, batas genesis rune di depan matanya mulai berubah. Itu bukan lagi penghalang genesis ki tetapi genesis runes yang tersebar dan kompleks yang jumlahnya tak terhitung. Bahkan dengan bantuan rune suci dekoder, skala batas dan rune yang mengalir tak terhitung jumlahnya membuatnya merasakan sakit yang menusuk dari gelabelanya. Namun, dia dengan paksa menekan rasa sakitnya. Rune suci terus berputar di matanya saat ia mulai mengidentifikasi kelemahan kecil dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, setengah dupa waktu berlalu. 2 garis darah mengalir di sudut mata Zhou Yuan, membuatnya tampak agak menakutkan. Mata yang terbuka lebar akhirnya mulai menutup perlahan. Zhou Yuan menyeka darah saat sudut bibirnya sedikit melengkung. Rune suci dekoder luar biasa seperti biasanya. Bahkan seorang ahli sumber sejati akan kesulitan untuk mendobrak batas seperti itu dalam waktu singkat, tetapi dengan rune suci dekoder, dia telah menemukan celah. Dengan menggenggam tangan, kuas Yuan surgawi muncul. Ujung kuas terangkat ke udara, menciptakan ratusan genesis rune dalam waktu singkat hanya dalam beberapa tarikan napas. Rune itu tanpa suara menyatu ke dalam batas. Rune ini tidak dapat menghancurkan batasnya, tetapi mirip dengan virus. Setelah bergabung ke dalam batas, mereka dengan cepat membuat area kecil menjadi tidak efektif. Setelah beberapa napas, retakan panjang dan sempit muncul di batasnya. Senyum tipis muncul di wajah Zhou Yuan, dan dia melirik medan perang untuk terakhir kalinya sebelum membuang semua keraguan. Dia berubah menjadi bayangan saat dia berlari melewati celah itu. Setelah Zhou Yuan menghilang, retakan itu perlahan tertutup kembali. Beberapa ratus ahli genesis rune duduk di lokasi tertentu di dalam perkemahan. Merekalah yang mengawasi batasan. Salah satu dari mereka tiba-tiba melihat ke arah titik tertentu pada bola kristal bercahaya di depannya dan mengerutkan kening. Dia merasakan sedikit gangguan. Namun, gangguannya terlalu lemah. Oleh karena itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Titik. Jauh di langit, Qin Lian mengayunkan pedang burung pipit api miliknya. Bilahnya menari-nari di udara saat seruan burung pipit terdengar di cakrawala. Cahaya merah pekat terpancar saat dia bertarung dengan Wang bersaudara dan Jihu. Trio musuh menyerang dengan kejam, guntur menggelegar setiap kali genesis ki mereka bertabrakan. Ada ekspresi garang di wajah Qin Lian. Dia tidak mundur bahkan ketika menghadapi 3 lawan, dan pedangnya ki yang menyala-nyala dan pantang menyerah agak membuat bingung trio musuh. Setelah setengah dupa, mereka telah bertukar lebih dari 100 putaran. Seiring berjalannya waktu, alis Qin Lian tanpa sadar berkerut. Dia menyadari bahwa trio musuh tampaknya memiliki genesis ki yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, luka yang sesekali dia timbulkan pada mereka akan segera pulih. Apakah karena pancaran cahaya itu? Qin Lian melirik berkas cahaya yang terhubung ke tubuh ketiganya. Mereka tampaknya mengabaikan hukum ruang. Dia telah mencoba memotongnya sebelumnya, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Peningkatan keganasan ketiganya kemungkinan besar disebabkan oleh pancaran cahaya misterius. Sulit, Qin Lian mengertakkan gigi. Jika keadaan sudah terlihat sangat buruk baginya, ahli matahari surgawi lainnya kemungkinan besar akan berada di bawah tekanan yang lebih besar. Mereka pasti akan menderita kerugian yang menyakitkan. Pertempuran ini secara tak terduga sangat menyedihkan. Terlebih lagi, siapa yang tahu betapa buruknya hal itu bagi tetua Yi Yan dan yang lainnya. Qin Lian melirik ke langit di atas mereka di mana badai genesis ki yang menakutkan mendatangkan kehancuran. Hasil pertarungan para ahli sumber sejati lebih penting daripada hasil pertarungannya. Sebelumnya, tetua Yi Yan selalu unggul melawan Sumo, yang sedikit lebih lemah, namun kemenangan tidak lagi pasti dengan kekuatan sinar misterius itu. Jika mereka dikalahkan, mungkin akan terjadi bentrokan antara para ahli domain hukum. Seperti efek kupu-kupu, hasil pertempuran ini mungkin mempengaruhi keseluruhan perang. Hanya ada satu hal yang bisa saya lakukan sekarang, bertarung sampai mati. Pandangan tegas muncul di mata Qin Lian. Dia dengan erat menggenggam gagang pedangnya saat kuncir kudanya yang panjang, yang tergantung sampai ke kakinya, tiba-tiba pecah dan jatuh di sekelilingnya seperti air terjun. Genesis ki yang berwarna merah menyala muncul di sekelilingnya, membuat rambut hitamnya menjadi merah menyala. Qin Lian melolong ke langit. Dia tampak berubah menjadi seekor burung pipit api,
bila di tangannya bergerak dengan gelisah saat ia merobek udara. Dengan kekuatan yang menakutkan, ia dengan kejam menebas trio musuh. Bahkan pria seperti Wang bersaudara dan Ji Hu tidak bisa menahan rasa takut yang muncul dari kaki mereka. Namun, mereka bukanlah individu biasa, dan mereka segera menyesuaikan pola pikir mereka. Mereka menyerang ke depan untuk menghadapi serangan itu dengan tatapan ganas di mata mereka. Jika terjadi di hari lain, mereka bertiga tidak akan berani mempertaruhkan nyawa melawan Qin Lian. Namun, dorongan dari pancaran cahaya menjadikan ini kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Jika mereka membunuhnya, nama mereka akan bergema di seluruh surga Hunyuan. Seperti yang diharapkan Qin Lian, dia bukan satu-satunya yang menghadapi masalah seperti itu. Mu Yulan dan para ahli matahari surgawi tingkat lanjut lainnya juga berada dalam situasi yang sama. Musuh sepertinya tidak takut mati. Tidak hanya mereka menjadi lebih kuat, luka-luka mereka juga pulih dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan semakin buruk. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, dia akan melihat seluruh pasukan wilayah Tianyuan didorong mundur. Beberapa keberadaan yang tak terukur ditempatkan pada ketinggian yang sangat tinggi sehingga orang biasa mungkin tidak akan pernah melihatnya seumur hidup mereka. Para ahli domain hukum di kedua sisi sedang mengamati pertempuran tersebut. Salah satu kehadiran di sisi wilayah Tianyuan sedikit bergejolak tetapi akhirnya menahan diri. Namun, samar-samar seseorang bisa merasakan rasa cemas dan marah. Sementara ahli dari kedua belah pihak terus bentrok dalam pertempuran, sesosok muncul di balik bayangan tenda jauh di dalam markas aliansi. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan melihat menara kristal misterius itu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a